Kisah diawali dengan sepasang kekasih muda yang ingin mengabadikan cinta sejati mereka dengan cara mengakhiri hidup bersama di sebuah sungai yang dianggap cocok sebagai tempat pemakaman. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi saat mereka hendak melaksanakannya tersebut. Sebuah truk tiba-tiba muncul dan menabrak mereka. Akibatnya, si pemuda terbangun di sebuah gereja di dunia lain, atau yang dikenal sebagai isekai. Dan inilah tokoh utama kita, yang belum diketahui namanya, tetapi sering dipanggil Sensei. Di sini, Sensei mengira bahwa dunia ini adalah tempat setelah kematian. Namun, tak lama kemudian, muncul seorang elf cantik bernama Ennet yang memberitahunya bahwa dunia ini bukanlah alam setelah kematian, melainkan dunia lain yang sepenuhnya berbeda. Ennet memiliki tugas untuk membimbing pahlawan yang ia panggil dari dunia lain agar membawa perdamaian ke dunia ini. Untuk meyakinkan Sensei, Ennet memintanya melihat dunia ini dengan matanya sendiri. Alih-alih senang, Sensei justru merasa menyesal karena usaha untuk mengakhiri hidupnya ternyata gagal. Dengan putus asa, dia langsung minum obat agar benar-benar mati, yang tentu saja membuat Ennet panik. Sensei pun segera disembuhkan dan berhasil selamat. Tapi, bukannya merasa lega, dia malah kembali kecewa karena upayanya untuk mengakhiri hidup gagal lagi. Sensei tidak peduli dengan tugas pahlawan yang dijelaskan oleh Ennet. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta untuk dipilih sebagai pahlawan. Ennet kemudian menjelaskan bahwa truk yang menabraknya adalah tanda bahwa Sensei telah terpilih. Truk itu merupakan alat khusus yang membawanya ke dunia ini. Dalam dunia isekai, truk tersebut adalah hal yang umum digunakan untuk menabrak orang-orang yang bernasib malang dan menjadikan mereka pahlawan di dunia baru. Sensei dipilih karena dianggap tidak bahagia di dunia sebelumnya dan diberikan kesempatan untuk hidup kembali di dunia isekai ini. Namun, Sensei justru marah karena ia merasa telah kehilangan momen paling membahagiakan dalam hidupnya, yaitu mati bersama kekasihnya, Sachan. Sensei menegaskan bahwa kebahagiaan seseorang tidak bisa ditentukan oleh orang lain, karena setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda. Ennet pun kebingungan melihat reaksi Sensei yang tampak tidak senang berada di isekai ini. Dia terkejut ketika melihat status Sensei yang sangat lemah, dengan level 1 dan HP-nya juga hanya 1. Ennet pun mencoba memeriksa apakah ada kemampuan khusus lain yang mungkin dimiliki Sensei dan bisa membantunya bertahan di dunia ini. Namun, ternyata Sensei hanya memiliki kemampuan racun, dan inventarisnya pun hanya berisi alat-alat tulis. Tidak ada harapan menjadi pahlawan. Dengan santai, Sensei berpamitan untuk pergi, membuat Ennet panik dan memohon agar Sensei tetap tinggal. Karena dengan kekuatan yang lemah, Sensei pasti akan langsung mati di mangsa monster. Tapi bukannya takut, Sensei justru senang. Karena satu-satunya tujuan hidupnya adalah mencari tempat untuk mati. Entah mengapa, tiba-tiba jantung Ennet berdebar-debar saat melihat Sensei yang ia temui. Ternyata, Ennet sudah lama menjadi pemandu bagi pahlawan yang dipanggil, dan ia sangat menikmati tugas tersebut. Namun, semua pahlawan yang pernah ia pandu memiliki kepribadian yang sedikit gila. Ada yang sombong, bahkan ada yang arogan. Ini adalah pertama kalinya Ennet bertemu dengan seorang pahlawan yang tidak memiliki sikap seperti Sensei. Setelah keluar dari gereja, Sensei kebingungan karena tidak bisa membaca tulisan di dunia ini. Dan dia merasa kesal ketika suara di dalam pikirannya tiba-tiba memberitahu nama wilayah tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara seorang Ciwai yang berteriak karena ada pohon hidup yang mencoba menggigit opainya. Ciwai kucing itu terengah-engah, meminta bantuan kepada Sensei. Namun, Sensei malah menawarkannya untuk menjadi modelnya. Setelah beberapa saat, Sensei mulai menyadari situasinya. Tetapi dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan. Melompat tidak bisa, sihir tidak bisa digunakan, dan dia juga tidak punya pedang. Bagaimana cara menyelamatkannya? Akhirnya, Sensei malah digantung oleh pohon tersebut. Tapi, bukannya panik, Sensei justru pasrah, karena inilah yang dia inginkan. Ciwai kucing itu panik karena tubuhnya mulai melemah. Karena pohon tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap energi dari korbannya. Dia semakin bingung melihat Sensei yang tampak menikmati proses kematiannya, dan tampaknya siap untuk mati. Namun, tiba-tiba, pohon itu hancur karena menyerap racun yang ada di tubuh Sensei.
Bukannya merasa lega, Sensei malah menyesal lagi karena usahanya untuk mati kembali gagal. Sementara itu, Ciwai kucing itu terkejut melihat bahwa Sensei yang terlihat tidak waras ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sensei menghitung bahwa ia telah gagal mati sebanyak 5 kali. Ciwai kucing tidak terlalu memedulikan Sensei yang murung. Mungkin karena ia bersyukur telah diselamatkan. Sebagai ungkapan terima kasih, Ciwai kucing itu mengajak Sensei ke rumahnya. Di sini, Sensei memperkenalkan diri. Tapi bukan dengan nama aslinya, hanya dengan panggilan Sensei. Saat menyentuh tangan gadis kucing itu, Sensei teringat pada Sachan. Akibatnya, Ciwai kucing itu tidak sempat memperkenalkan diri karena Sensei malah memanggilnya dengan nama Sachan. Mengingat kembali Sachan, Sensei akhirnya menemukan alasan baru untuk tetap hidup di dunia ini, mencari Sachan, yang ia yakini juga telah dipanggil ke dunia isekai ini. Sachan. Sementara itu, di tempat lain, Enet sedang berdoa kepada dewa, memohon keselamatan untuk Sensei dan berharap bisa bertemu lagi dengannya. Tiba-tiba, Sensei muncul, dan Enet hampir saja ingin memeluknya. Namun, niat itu segera hilang ketika dia melihat Sensei datang bersama Ciwai kucing, yang membuat Enet merasa cemburu. Sensei kemudian bertanya kepada Enet tentang keberadaan Sachan, yang membuat Enet semakin cemburu. Karena Enet tidak tahu di mana Sachan berada, Sensei memutuskan untuk memulai petualangan mencarinya. Enet pun memukul Ciwai kucing itu karena berani menyentuh Sensei. Ciwai kucing itu mulai menyadari bahwa Enet sedang jatuh cinta pada Sensei. Enet segera membantah dengan tegas, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pemuka agama yang bertugas membimbing pahlawan. Di sini, Ciwai kucing baru menyadari bahwa Sensei bisa sekuat itu karena dia adalah seorang pahlawan. Ciwai kucing tersebut mengungkapkan bahwa Sensei adalah penyelamat hidupnya, yang membuat Enet sangat cemburu. Sementara itu, Sensei justru senang karena menemukan sebuah peti dan memutuskan untuk tidur di dalamnya hingga tiba di kota. Namun, yang membuat Ciwai kucing kesal adalah ketika Sensei memanggilnya Tama, padahal itu bukan namanya. Enet sangat senang karena Sensei memanggil namanya dengan benar. Kemudian, mereka menarik peti menuju kota Rock. Setelah beberapa saat menarik peti, Ciwai kucing akhirnya kesal dan menyuruh Sensei untuk berjalan sendiri. Namun, tidak ada respons dari Sensei. Enet menjelaskan bahwa Sensei tidak benar-benar mati. Dia hanya tidur nyenyak di dalam peti. Dan ternyata, Sensei sedang menikmati tidurnya sambil bermimpi tentang Sachan. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota Rock. Sensei merasa tertarik dengan kota ini karena tampak berbeda dari dunia asalnya. Enet kemudian mengajak mereka semua untuk menemui sang raja. Raja di sini bernama Thames, dan dia memiliki seorang putri bernama Charlotte. Raja menyambut setiap orang yang datang ke kerajaannya dengan ramah, dan bahkan mengizinkan mereka untuk tinggal di istana, dengan syarat mereka harus menceritakan pengalaman perjalanan mereka. Raja Thames sangat menyukai cerita-cerita petualang. Namun, Raja terkejut saat Sensei mulai menceritakan pengalamannya tidur di dalam peti mati. Enet panik dan segera mengalihkan pembicaraan ke topik mengenai putri yang sangat cantik. Kebetulan, Raja juga ingin meminta pendapat para petualang tentang dua kandidat yang akan menjadi calon suami putri, yaitu seorang penyanyi bernama Otto dan seorang kesatria bernama Gomez. Raja ingin segera menikahkan putri untuk menentukan pengganti yang tepat sebagai raja di negeri ini. Raja meminta pendapat para petualang mengenai siapa di antara kedua kandidat tersebut yang lebih cocok. Dengan polos, Sensei menjawab bahwa dia tidak tahu. Sensei bahkan mencela Raja sebagai seorang tiran yang kejam dan tidak layak disebut sebagai raja. Tentunya, hal ini membuat para Ciwai pun panik. Beruntung, Raja memaafkan ucapan Sensei. Dan akhirnya Sensei serta para Ciwai diizinkan untuk tetap menginap di istana. Karena Sensei tidak bisa tidur, Enet bertanya mengapa dia tidak bisa tidur. Sensei menjelaskan bahwa dia tidak pernah tidur di malam hari. Dalam kesempatan itu, Enet mencoba bertanya tentang Sachan. Sayangnya, percakapan mereka terputus karena si Ciwai kucing tidur di balik selimut Sensei, yang menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Akibatnya, Sensei memutuskan untuk keluar dari kamar. Ketika Sensei keluar, dia kebetulan melihat sang putri sedang memandangi danau yang indah diterangi cahaya rembulan. Dengan polosnya, Sensei mengajak sang putri untuk tenggelam bersama. Sensei menegaskan bahwa dia tahu sang putri sedang menghadapi banyak masalah,
Dan akhirnya sang putri mulai bercerita. Ia mengungkapkan bahwa dia belum siap untuk menikah, tetapi juga tidak ingin dianggap sebagai anak durhaka. Sang putri bingung harus memilih siapa di antara kedua kandidat yang sangat berarti baginya. Gomez, yang merupakan kesatria terkuat di kerajaan, dan Otto, teman masa kecilnya yang selalu menghibur sang putri dengan lagu-lagunya saat dia merasa sedih. Sang putri bertanya kepada Sensei siapa yang sebaiknya dia pilih. Dengan santai, Sensei menjelaskan bahwa sang putri adalah orang yang baik dan peduli pada orang tua. Berbeda dengan dirinya yang selalu terjebak dalam berbagai masalah, merepotkan orang tua dan keluarganya, bahkan mencoba beberapa kali mengakhiri hidup. Sensei kemudian memberikan saran untuk tidak meminta pendapat orang lain tentang cara hidup, karena jawaban sebenarnya ada pada diri sendiri. Dia mengingatkan untuk mengikuti keinginan sendiri, dan jika perlu bertanya, tanyakanlah pada hati sendiri. Keesokan paginya, Sensei dan para ciwai kembali berkumpul di ruangan raja. Raja ingin mengumumkan keputusan sang putri. Tak disangka, sang putri memilih Sensei sebagai calon suaminya, dan bahkan siap untuk mengakhiri hidup bersama. Semua orang, terutama Ennet, sangat terkejut dengan keputusan tersebut. Di sini, sang putri menjelaskan alasan di balik pilihannya terhadap Sensei. Dia menganggap Sensei satu-satunya yang mau menerima pandangannya tanpa egois seperti raja. Dia tidak memilih dua kandidat lainnya karena Otto hanya dianggap sebagai penyanyi yang menghibur saat sedih, tetapi saat bahagia malah bersikap berisik. Sementara itu, kesatria Gomez tidak dipilih karena tubuhnya bau. Tiba-tiba, Gomez menunjukkan wujud aslinya sebagai banteng iblis karena sang putri telah mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Sang putri mengatakan bahwa dia memang tidak tahu, tetapi bau itu benar-benar mengganggu. Banteng itu marah dan mulai merusak tempat tersebut. Si ciwai kucing kemudian menendang banteng itu, dan tiba-tiba Otto mulai memainkan musik. Ciwai kucing langsung menyerang banteng iblis dengan tinju kucingnya. Tetapi serangannya tidak efektif karena banteng itu memiliki tubuh yang sangat keras. Akibatnya, dia pun mengalami luka. Sensei kemudian angkat bicara, dan semua orang mengira dia akan menyerang banteng tersebut. Namun, Sensei justru meminta untuk dibunuh agar bisa memenuhi keinginan sang putri untuk mati bersama. Semua orang jelas terkejut dengan permintaan ini. Banteng iblis sangat senang dan siap untuk membunuh Sensei, bahkan berjanji akan membakar kota beserta penduduknya. Namun, ketika banteng itu siap menyerang, sang putri berubah pikiran dan ingin tetap hidup untuk melindungi rakyatnya. Akhirnya, Sensei mendorong sang putri dan mengatakan bahwa dia tidak layak bersanding dengannya. Ketika Sensei hampir terkena serangan, Ennet akhirnya tersadar dan segera menciptakan perisai yang sangat kuat, sehingga tanduk banteng iblis hancur. Pada saat bersamaan, si ciwai kucing melancarkan pukulan terkuatnya. Berkat kerjasama yang luar biasa, akhirnya kedua ciwai menjadi akur. Dari kejadian ini, Raja menyadari keegoisannya yang selama ini mengabaikan perasaan putrinya dan merasa gagal sebagai seorang ayah. Ini menjadi pelajaran penting dari semua yang terjadi. Singkatnya, kini sang putri telah menjadi ratu yang memerintah negeri ini, menggantikan posisi ayahnya dan memimpin pasukan kerajaan. Sementara Sensei dan para ciwai melanjutkan perjalanan mereka. Mereka sempat khawatir apakah seorang perempuan yang baru berusia 16 tahun layak menjadi seorang ratu. Sensei menjelaskan bahwa itulah keputusan yang diambil, jadi tidak perlu khawatir. Secara singkat, saat ini Sensei telah tiba di kaki Gunung Merapi. Tama mengeluh karena lapar setelah berjalan cukup lama. Jadi mereka semua memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sensei terbangun dan merasa lapar juga. Ketika diberi roti, Sensei menolaknya karena hanya ingin makan tahu rebus. Untungnya, Anete yang baik hati segera mencatat permintaan itu dan berencana untuk mencari tahu rebus di kota terdekat. Sebelum melanjutkan perjalanan, Anete menjelaskan bahwa sementara ini mereka akan pergi ke kuil terdekat, yaitu Kuil Zuaiten. Tujuan Anete saat ini adalah berkeliling dunia untuk menemukan 4 kuil yang telah memanggil para pahlawan. Lebih tepatnya, Anete sedang mencari keberadaan Sachan, orang yang sedang dicari oleh Sensei. Mungkin saja, dari keempat kuil tersebut, ada yang telah memanggil Sachan ke dunia isekai ini. Sebenarnya, keempat pahlawan tersebut akan diberi tugas untuk mengalahkan Raja Iblis yang berada di tengah benua. Namun, tujuan Sensei bukanlah itu. Dia ingin mencari Sachan. Oleh karena itu, Anete perlu mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari keempat kuil tersebut. Tama pun merasa heran.
Seriuskah mereka akan berkeliling dunia? Anete kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak ingin melibatkan Sensei dalam bahaya, terutama dalam menghadapi Raja Iblis. Tama menyimpulkan bahwa Anete mungkin telah jatuh cinta. Namun, Anete menyangkalnya dan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan hanyalah untuk membalas budi karena Sensei telah memberikan harapan baru di saat Anete merasa terpuruk dalam pekerjaannya. Tapi tiba-tiba Anete jadi kesal. Bagaimana jika Sachan ternyata adalah kekasih Sensei? Rasa cemburu itu muncul. Makin jelas bahwa Anete sudah jatuh cinta. Ketika Tama mengatakan akan menemani Anete sampai tiba di kampung halamannya, Anete malah merasa kesal karena dia sebenarnya hanya ingin berdua saja dengan Sensei. Untuk urusan kuil Zuaiten, Anete bisa masuk kapan saja karena kuil itu dijaga oleh teman baiknya. Tiba-tiba, Sensei digigit oleh kelelawar itu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata surat pengantar itu tidak sampai ke tujuan. Sebaliknya, surat itu ternyata adalah surat pengunduran diri dari pekerjaan sebagai penjaga kuil. Karena kelelawar itu terlihat lucu dan ramah, Sensei memberinya nama Melos. Setelah itu, Sensei langsung kembali tidur. Sementara Anete masih panik karena surat pengantar tidak sampai ke kuil. Tidak lama kemudian, sesuatu yang sangat berbahaya muncul. Dengan hanya satu raungan, kedua gadis itu langsung membeku ketakutan. Namun, muncul seorang penjinak naga yang memerintahkan sang naga untuk berhenti menakut-nakuti mereka. Dengan beberapa mantra, sang naga menjadi jinak di hadapan para gadis ini. Penjinak naga tersebut lantas menyuruh Anete dan teman-temannya untuk segera pergi dari sana sebelum ada yang terluka. Namun, tiba-tiba Sensei bangun dan meminta makan. Anete langsung memperkenalkan Sensei sebagai pahlawan yang dipanggil ke dunia ini. Namun, bukannya tenang. Pengenalan tersebut justru membuat gadis itu semakin marah dan berniat membunuh mereka semua. Ternyata, gadis ini adalah Waldelia, Raja Iblis yang penuh kemurkaan. Beruntung, mereka semua selamat berkat perlindungan dari Anete. Tapi tiba-tiba Anete dan Tama tak bisa bergerak karena terkena sihir dari Waldelia. Ketika Waldelia bersiap untuk menghabisi mereka, Sensei dengan cepat maju ke depan dan menghadapi Waldelia, meminta agar kedua gadis itu tidak dilibatkan karena lawan sebenarnya adalah dirinya. Dengan kata lain, ini adalah pertarungan pribadi antara Sensei dan Waldelia. Seperti biasa, Sensei tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Karena yang dia inginkan hanyalah kematian. Dan inilah yang terjadi. Sini. Akhirnya, tokoh utama kita, Sensei, telah mati. Membuat Anete dan Tama pingsan karena kelelahan. Namun, tak lama kemudian, Sensei kembali bangkit dengan senyum tipis, menyebutkan bahwa serangan barusan dipenuhi dengan kebencian yang sangat kuat. Rasanya seperti sesuatu yang pernah Sensei alami sebelumnya. Pada masa itu, Sensei juga pernah melakukan hal yang sama. Bahkan sempat mengirimkan surat ancaman. Intinya, saat itu, Sensei telah kehilangan akal, dibutakan oleh kebencian yang mendalam. Oleh karena itu, Sensei dapat merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Waldelia, yang terlihat jelas dari mata penuh kesedihannya. Kemudian, Sensei berkata, "Bisakah kau beritahu apa alasannya?" Namun, Waldelia malah langsung melarikan diri, meninggalkan rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Sensei. Secara singkat, di kuil Zuaiten, Sensei dan kedua gadis tiba dalam keadaan lemah. Diangkut oleh Melos, Anete segera meminta temannya untuk menyembuhkan Sensei yang sedang sekarat. Keesokan harinya, Sensei sudah pulih kembali. Di sebuah toko, Sensei membeli sebotol ramuan beracun dan langsung meminumnya. Anete sangat berterima kasih kepada Isa dan merasa berhutang budi. Anete kemudian bertanya apakah ada pahlawan bernama Sachan yang dipanggil di kuil Zuaiten. Isa menjawab bahwa tidak ada, lalu balik bertanya mengapa Anete berkelana bersama pahlawan. Bahkan sampai berhenti dari pekerjaannya tanpa memberitahu. Isa sebenarnya mendukung keputusan Anete untuk berhenti bekerja karena pekerjaan itu memang tidak cocok untuknya. Tapi dia penasaran mengapa Anete harus berkelana dengan seorang yang terpanggil. Isa sangat khawatir karena biasanya orang terpanggil atau pahlawan memiliki perilaku yang berbahaya dan bisa membahayakan Anete. Tiba-tiba, muncul orang terpanggil lain bernama Kotaro,
yang kelakuannya benar-benar gila. Dia mengajak bersenang-senang karena memiliki kemampuan menggandakan koin emas. Langsung saja dia dipukul. Dan dia pun segera kabur. Ketika Anete mengatakan bahwa Sensei berbeda, Isa menegaskan bahwa semua orang terpanggil itu sama saja, termasuk Sensei yang memiliki aura kehancuran. Isa memperingatkan bahwa jika Anete terus bersamanya, dia juga akan hancur. Anete hanya menjawab bahwa Sensei adalah orang yang telah memberinya cahaya. Lalu, ketika Sensei meminta obat, Anete segera memberikannya. Isa kemudian menyimpulkan bahwa yang sebenarnya rusak bukanlah Sensei, melainkan Anete. Anetto-kun. Ketika ditanya tentang kemampuan apa yang dimiliki oleh Sensei, Anete menjelaskan bahwa Sensei tidak memiliki berkah khusus. Namun, Sensei memiliki jiwa pahlawan yang terlihat ketika dia rela berkorban demi Anete saat Raja Iblis menyerang. Isa merasa bingung, karena menurutnya Raja Iblis seharusnya sudah mati, dibunuh oleh seorang pahlawan yang terpanggil 7 hari yang lalu. Sementara itu, di tempat lain, kita melihat sosok naga yang sedang dikekang oleh seseorang. Di sisi lain, kita juga melihat Waldelia yang sedang memandangi sebuah kastil sambil berkata, "Ayah." Kembali ke Anete yang sedang berbicara dengan Tama. Tama merasa heran bagaimana mungkin Raja Iblis sudah dikalahkan. Lalu siapa sebenarnya Waldelia? Anete mengaku tidak tahu, namun dia sangat senang karena Raja Iblis telah dikalahkan. Namun, Tama merasa ada sesuatu yang janggal. Sensei dipanggil ke dunia ini 7 hari yang lalu. Dan Raja Iblis juga dikalahkan 7 hari yang lalu. Jadi, apa alasan sebenarnya Sensei dipanggil ke dunia ini? Tiba-tiba, Sensei mulai mengamuk dan merobek semua kertas yang sudah ia tulis. Ternyata, Sensei frustasi karena kesulitan menuangkan kata-kata untuk menulis cerita tentang pengalamannya di dunia isekai. Akhirnya, dia merasa lebih baik menyerah saja. Anete, yang penasaran, ingin tahu tentang cerita yang sedang ditulis oleh Sensei. Namun, Sensei mengatakan bahwa dia tidak pernah menulis tentang Anete. Sensei kemudian mengungkapkan bahwa Waldelia lebih menginspirasi dan memicu banyak ide dalam dirinya. Dia berdoa agar bisa menemukan momen yang dapat memicu imajinasinya. Anete pun menyarankan agar mereka pergi keluar dan berkeliling kota untuk mencari inspirasi. Sebelum pergi, karena khawatir akan bahaya, Sensei diberi zirah yang kokoh dan mampu memantulkan sihir apapun. Ternyata, zirah itu terlalu besar, dan kedua gadis pun berpamitan untuk pergi berbelanja terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Isa datang mendekat dengan tatapan aneh karena Sensei terlihat sangat konyol dalam zirah itu. Kebetulan, Isa ingin mengobrol sedikit. Isa memberitahu bahwa Anete adalah gadis yang naif dan mudah percaya pada siapa saja. Dan dia tidak ingin Anete terus-menerus berada di sekitar orang-orang terpanggil yang penuh kesialan. Intinya, Isa ingin Sensei menjauh dari Anete. Namun, Sensei dengan tenang menolak, beralasan bahwa hanya Anete yang memiliki hak untuk membuat keputusan dan Isa tidak perlu campur tangan, karena Anete bukanlah burung dalam sangkar. Sensei kemudian bertanya, mengapa Isa begitu yakin Anete akan mengalami kesialan jika bersama orang-orang terpanggil. Dengan tegas, Isa menjawab bahwa dia tidak pernah mempercayai orang-orang terpanggil. Tak lama kemudian, kota mulai ramai ketika muncul sosok pahlawan bernama Suzuki bersama Kotaro. Mereka mengumumkan bahwa pahlawan telah mengalahkan Raja Iblis, dan sebagai imbalan, para warga kota harus tunduk di bawah perintah pahlawan atau orang-orang terpanggil. Para warga jelas menolak keputusan tersebut. Tiba-tiba, Kotaro menunjuk Anete dan mengklaim kepada Suzuki bahwa Anete telah bertindak kasar. Anete sangat bingung karena ia sendiri tidak melakukan apa-apa. Namun Suzuki tetap marah dan berniat menghukum Anete. Ternyata, Suzuki memiliki kemampuan khusus yang dapat menundukkan semua makhluk hidup yang disebut pet. Akibatnya, Anete kehilangan kesadaran dan akan menjadi budak Suzuki. Tama yang marah juga terkena efek kemampuan pet, sehingga sekarang Tama juga menjadi budak Suzuki. Namun, masih ada Isa dan para warga yang menentang tindakan Suzuki dan berencana melawannya. Sayangnya, semuanya segera kacau karena mereka diserang oleh serigala. Isa pun tidak mampu melawan karena Suzuki terlalu kuat. Sambil tertawa, Suzuki menyatakan bahwa dia akan menjadikan kuil sebagai istana kerajaannya dan menghancurkan kota ini sepenuhnya. Sementara itu, Sensei yang berada dalam zirah tidak terpengaruh oleh serangan Tama dan tetap tenang. Tiba-tiba, zirah Sensei berhasil dihancurkan, dan helmnya terlempar hingga menyebabkan Tama pingsan. Tama segera dimasukkan ke dalam gentong. Kemudian,
Isa terlempar dan menghantam tembok hingga retak. Isa menegaskan bahwa ini adalah bukti bahwa semua orang yang terpanggil cenderung menunjukkan sifat asli mereka, yaitu keserakahan dan kepuasan pribadi. Dia menjelaskan bahwa awalnya Suzuki adalah orang yang pendiam dan penakut. Tetapi ambisi Sensei mulai bangkit dan dia bahkan mencatat serta ingin menemui Suzuki yang dianggapnya menarik. お前ギフテッドもないんだろ。策が書けそうな予感がしてね。 Singkat cerita, Sensei tiba di depan kuil. Isa sangat heran mengapa Sensei terlihat begitu santai. Padahal jelas bahwa Suzuki bukanlah lawan yang setara dengan Sensei yang dianggap lemah tanpa kemampuan. Sensei tiba-tiba mengeluarkan botol racun, dan Isa mulai menyadari bahwa Sensei tidak datang tanpa rencana. Namun, Sensei malah meminum racun itu, membuat Isa semakin khawatir. 首で雑魚を一気に減らせ。 Dengan tenang, Sensei maju dan membuka pintu. Meskipun Isa sudah menyuruhnya untuk masuk secara diam-diam melalui pintu belakang, Sensei dengan lantang menyatakan bahwa kisah Suzuki akan dijadikan sebuah mahakarya novel, tetapi bukan sebagai kisah heroik. Sebaliknya, itu akan menjadi kisah tentang seseorang yang jatuh akibat keserakahan karena memiliki kekuatan yang lebih. Suzuki merasa sangat terhina dan langsung menyerang dengan bantuan serigala. Bagi Sensei, itu tidak masalah dan dia tetap santai sambil mencatat. Sementara itu, Isa berusaha melindungi Sensei dari serangan serigala, tetapi sayangnya, Isa tidak mampu bertahan dan serangan lanjutan pun dilancarkan. Ternyata, Sensei tidak terlalu kuat seperti yang diperkirakan. Melainkan semua itu berkat Melos yang menggunakan helm yang dapat memantulkan sihir. Kotaro sangat panik karena kehabisan akal. Tetapi Suzuki merasa ini masih mudah karena dia masih memiliki serigala putih. Namun, ketika serigala putih menggigit Sensei, hewan tersebut malah mati karena keracunan. Akibatnya, Suzuki mulai panik karena kehilangan familiarnya. Kotaro yang penakut langsung melarikan diri sambil menangis. Sementara itu, luka Sensei segera diobati oleh Isa dengan menggunakan kemampuan penyembuhan. Ketika terdesak, Suzuki mengeluarkan kartu trufnya, yaitu Anete. Anete diberikan sebuah pisau dengan perintah untuk membunuh Sensei dan bahkan Isa. Dengan tenang, Sensei maju ke depan dan sambil tersenyum tipis. Ia menyatakan bahwa Anete tidak selemah yang Isa kira. Semua keputusan harus dibuat oleh Anete sendiri, dan Isa tidak boleh ikut campur karena Anete bukanlah burung dalam sangkar. Dan benar saja, Anete, yang sangat mencintai Sensei, berusaha menahan tindakannya dan melawan ketidaksadarannya. Di alam bawah sadar, Anete melihat kembali secercah cahaya dari Sensei yang memberikan makna hidup baru baginya. Karena itu, Anete berhasil sadar kembali dan mampu menghapus sihir pet. Isa yang awalnya tidak percaya, akhirnya menyembuhkan luka Anete dan menyadari bahwa semua prasangkanya selama ini salah. Sementara itu, Suzuki sangat frustrasi dan mencoba mengambil pisau untuk membunuh. Namun dihentikan oleh Sensei. Sensei menjelaskan bahwa dia sedang menulis novel, dan dia tidak ingin karakter utama novelnya mati terlalu cepat. Sensei kemudian meminta untuk diceritakan mengenai kisah masa lalu Suzuki. Kita kemudian diberitahu tentang berbagai masalah yang dialami Suzuki di dunia asalnya. Ternyata, Suzuki adalah seseorang yang pemalu dan penakut, sering dibully dan tidak berani melawan. Bahkan merasa frustrasi. Meski sudah beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya, Suzuki tidak pernah memiliki keberanian. Ketika ada seseorang yang menggoda, Suzuki pun tidak berani melawan, meskipun sebenarnya dia ingin. Suatu hari, sebuah truk menabrak Suzuki, dan ia dibawa ke dunia baru yaitu Isekai, di mana ia disambut oleh Isa. Awalnya, Suzuki sangat ketakutan. Tetapi setelah menggunakan kemampuan petnya terhadap para serigala, ia menjadi semakin sombong dan mulai berani melawan musuh yang lebih kuat. Hasilnya, ia berhasil mengalahkan musuhnya. Namun, saat kembali ke kota, Suzuki merasakan tatapan dan perlakuan sinis dari warga. Seolah-olah dunia Isekai ini tidak jauh berbeda dari dunia asalnya. Akibatnya, Suzuki merasa muak dan tidak peduli lagi dengan upaya penyelamatan dunia dari Raja Iblis. Ia merasa tidak layak menjadi pahlawan. Bahkan merasa tidak pantas sebagai penjahat karena ia masih merasa seperti orang yang tidak berguna dan penakut. Mendengar cerita tersebut, Sensei tersenyum puas karena mendapatkan materi untuk sebuah mahakarya yang sangat menarik. Sementara itu, Isa merasa bersalah atas nasib Suzuki. Sensei menjelaskan bahwa novel yang ia tulis sudah selesai, yang menggambarkan seorang pria yang menyedihkan yang berharap bisa menjadi pahlawan. Namun, karena sikap penakutnya, ia tidak bisa menjadi pahlawan maupun penjahat.
Sensei menyebut cerita ini sebagai kisah tentang seorang pria yang tidak layak menjadi pahlawan. Bahkan tidak layak berada di dunia isekai ini. Lalu tiba-tiba, ありがとう鈴木くん。 ternyata Sensei memiliki kemampuan setingkat dewa, yaitu dapat mengembalikan seorang pahlawan ke dunia asalnya. Keberadaan kemampuan tersebut jelas mengejutkan Anete dan Isa, karena skill itu tiba-tiba muncul dan menghilang dengan cepat. Dengan kata lain, Sensei memiliki kemampuan yang bisa muncul tergantung pada lawannya, terutama terhadap para pahlawan. Isa menyimpulkan bahwa kehadiran Sensei di dunia ini bukan untuk melawan iblis, melainkan untuk menghadapi para pahlawan gila yang terpanggil. Sambil merokok, Sensei mengatakan bahwa mahakaryanya dianggap gagal, dan ia berharap dapat menemukan momen lain yang dapat memicu kreativitasnya dalam menulis. Setelah Suzuki dikirim kembali ke dunia asal, para serigala di kota terbebas dari kemampuan Pack dan segera kembali ke wilayah mereka masing-masing. Bahkan Tama juga sudah sadar, tetapi ia marah-marah karena mendapati dirinya berada di dalam gentong. Singkat cerita, saat Sensei siap untuk berangkat, Isa memberikan sebuah peti hitam sebagai hadiah sesuai dengan permintaan Sensei. Sebelum keberangkatan, Isa berbicara dengan Anete. Anete sudah mengetahui bahwa Isa ingin melarangnya, tetapi ternyata Isa malah mendukung Anete untuk tetap bersama Sensei. Ketika semua siap berangkat, Isa mengakui kesalahannya karena telah memberikan Suzuki berkah dan kekuatan yang berlebihan di dunia ini. Isa juga merasa khawatir tentang nasib Suzuki di dunia asalnya. Apakah dia akan kembali menjadi orang yang malang? Sensei kemudian menjelaskan bahwa meskipun kisahnya di dunia isekai telah berakhir, kisah sebenarnya masih berlanjut. Apakah kisah tersebut akan menjadi mahakarya atau tidak tergantung pada Suzuki. Sementara itu, kita melihat sekilas kehidupan Suzuki di dunia asalnya. Saat ini, Suzuki sedang melamar pekerjaan di sebuah toko. Selama wawancara, ketika ditanya tentang alasan ia putus sekolah, Suzuki malah teringat kembali pada pengalamannya di dunia isekai. Si pewawancara memahami bahwa itu adalah sesuatu yang sulit dijelaskan oleh Suzuki, sehingga dia tidak bertanya lebih lanjut. Suzuki dijadwalkan mulai bekerja pagi besok. Inilah awal perjalanan hidup baru bagi Suzuki. Saat ini, Sensei dan teman-temannya sedang melanjutkan perjalanan mereka ke arah utara. Namun, sebelum itu, kita diajak untuk melihat situasi di wilayah Sontag, lebih tepatnya di Katedral Wade, tempat tinggal Uskup Agung. Para 4 penjaga kuil dipanggil untuk memberikan laporan tentang kondisi wilayah masing-masing. Ketika Isa tiba, salah satu penjaga kuil mengeluhkan bahwa di wilayahnya sering terjadi perseteruan. Berbeda dengan penjaga kuil lainnya yang berasal dari ras Kablen, ia memiliki wilayah yang paling tenang dan damai dibandingkan dengan yang lain. Seperti biasa, ada saja rasa iri di antara makhluk hidup yang ingin menukar wilayah. Namun beruntungnya, di antara para pendeta tidak ada rasa dengki. Rapat kali ini akan dipimpin oleh penjaga wilayah suci tersebut yang bernama Kardinal Miller. Ketika rapat dimulai, pengganti Anete tiba terlambat. Setelah itu, Miller mengumumkan hal terpenting dalam rapat ini, yaitu mengenai Raja Iblis yang telah dikalahkan oleh para pahlawan yang dipanggil. Semua orang merasa sangat bersyukur dan memutuskan untuk tidak lagi memanggil orang dari dunia lain karena masalah Raja Iblis telah selesai. Namun, masalah terbesar yang dihadapi saat ini adalah para pahlawan itu sendiri. Ternyata, setelah mengalahkan Raja Iblis, ke-7 pahlawan tersebut mengambil alih wilayah Iblis dan bahkan mendeklarasikan perang terhadap seluruh wilayah di benua ini. Mereka ingin menciptakan dunia ideal mereka sendiri dengan kekuatan yang telah mereka peroleh. Saat ini, Paus yang bertanggung jawab memanggil para pahlawan merasa sangat tertekan. Orang-orang yang dipanggil dan dianggap sebagai anak sendiri justru berbalik menjadi ancaman. Para penyelamat dunia kini menjadi sumber bencana. Ke-7 pahlawan itu sekarang dikirim ke berbagai penjuru untuk menimbulkan kekacauan di seluruh benua. Situasi sekarang lebih rumit daripada melawan Raja Iblis, karena mereka harus menghadapi para pahlawan yang dipanggil dengan masalah masing-masing. Isa teringat bahwa Sensei memiliki kekuatan setingkat dewa, dan mengungkapkan bahwa masih ada harapan untuk menang. Isa kemudian menjelaskan kemampuan Sensei, yaitu mengembalikan para pahlawan ke dunia asal mereka. Hal ini jelas membuat semua orang terkejut. Bahkan Paus, yang mendengar hal ini, langsung muncul dan meminta penjelasan lebih rinci tentang Sensei. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di kastil Raja Iblis, kita melihat sekilas 2 orang yang dipanggil menjadi penguasa di sana.
Pria ini selalu merasa heran karena wanita tersebut selalu bernyanyi ketika merindukan kekasihnya. Kembali ke Sensei yang tiba di sebuah desa dekat kota Gruin. Karena hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk bermalam di desa itu. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul dan menunjukkan tempat penginapan yang nyaman dan murah. Bukan hanya itu, anak kecil ini juga mengatakan bahwa ia akan memberikan pelayanan khusus untuk pahlawan. Lebih lanjut, anak kecil tersebut akan memperkenalkan seorang pahlawan yang bisa menjadi rekan yang kuat bagi mereka. Namun, Tama tidak percaya begitu saja karena ia tahu bahwa di jalanan seperti itu banyak penipu. Tapi, Anete malah langsung mempercayai anak kecil itu dan memberikan sejumlah uang untuk meyakinkan Anete. Si anak kecil pun turut berduka cita atas mayat yang mereka bawa. Dan saat itu juga Sensei muncul. Anak kecil itu kaget. Dengan tatapan sangat dingin, Sensei menegaskan bahwa ia bukan orang mati, melainkan seseorang yang mendambakan kematian. Ketika dijelaskan bahwa Sensei adalah seorang pahlawan, si anak kecil tidak percaya. Menurutnya, pahlawan tidak mungkin terlihat seperti itu. Anak kecil tersebut segera mengambil uangnya dan pergi, sambil berjanji akan membawa pahlawan ke sana. Singkat cerita, malam pun tiba, dan Anete serta teman-temannya masih menunggu kedatangan anak kecil tersebut di penginapan. Namun, menurut Sensei, anak itu tidak akan datang. Artinya Anete telah tertipu. Resepsionis yang mendengar pembicaraan mereka menyebutkan bahwa anak yang mereka tunggu kemungkinan besar adalah Nier. Resepsionis memberitahu bahwa anak kecil tersebut memang seorang penipu. Dan hal ini sudah sering terjadi pada setiap orang baru yang datang ke desa ini. Ketika Sensei meminta penjelasan lebih lanjut tentang Nier, resepsionis menjelaskan bahwa Nier adalah seorang anak yatim piatu yang sering menipu orang untuk bertahan hidup. Orang dewasa di desa ini membiarkan kelakuan Nier. Tidak ada yang menegurnya meski tindakan itu tidak baik. Jujur saja, kelakuannya memang menjengkelkan. Tapi di sisi lain, ada juga rasa kasihan. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di bawah jembatan, Nier duduk sendirian sambil memandangi pedang yang dimilikinya. Lalu tiba-tiba, tidak disangka, ada 3 orang dewasa yang menyekap Nier dan merampas semua hartanya. Mereka melakukan ini dengan alasan bahwa uang yang didapat dengan cara haram harus dibalas dengan tindakan haram juga. Yang mengejutkan, ketiga orang dewasa tersebut ternyata adalah pahlawan yang dipanggil untuk mengacaukan kota-kota. Karena Nier dianggap sebagai anak nakal yang pantas mati, mereka berencana untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba, beruntung, Sensei muncul tepat waktu dan mengatakan bahwa mereka tidak pantas disebut pahlawan. Sensei juga mengingatkan bahwa perilaku Nier yang suka menipu adalah akibat dari contoh buruk yang diberikan oleh orang dewasa. Perlu diketahui bahwa ketiga pahlawan ini memiliki kemampuan khusus masing-masing. Seperti si gendut yang memiliki kemampuan untuk mengeraskan tubuhnya hingga sekeras besi. Salah satu dari mereka memiliki crossbow yang bisa menembus apa saja. Sementara yang lain memiliki mata dewa yang bisa melihat status orang lain. Orang ini melihat bahwa Sensei adalah sesama pahlawan. Tapi anehnya, Sensei terlihat dalam kondisi keracunan dengan HP hanya 1 poin. Mereka merasa percaya diri bisa membunuh Sensei. Namun, mendengar bahwa ia akan dibunuh, Sensei justru bersemangat dan siap menghadapi mereka. Karena itulah yang ia inginkan. Namun, tiba-tiba, karena semangatnya untuk mati begitu kuat, HP Sensei justru melonjak drastis. Dengan tatapan dingin dan kejam dari Sensei, mereka menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri. Tentu saja, Sensei merasa kecewa. Anak kecil itu kemudian bertanya apakah Sensei benar-benar seorang pahlawan. Sensei hanya tersenyum, lalu pergi sambil mengatakan bahwa orang dewasa adalah sosok yang sering dikhianati. Dan Nier tumbuh dewasa terlalu cepat. Keesokan paginya, saat akan berangkat, Anete kebingungan karena tidak tahu di mana Sensei berada semalam. Bahkan berpikir mungkin Sensei pergi berkencan. Tak lama kemudian, Nier datang dan mengatakan bahwa ia akan menepati janjinya untuk menjadi rekan tim mereka. Akhirnya, Nier ikut dalam perjalanan bersama Sensei dan teman-temannya. Singkat cerita, mereka tiba di kota Gin, yang ternyata adalah kampung halaman Tama. Tama sangat percaya diri bahwa mereka bisa dengan mudah masuk ke kota Gin, meskipun penjagaannya ketat.
karena Tama terkenal di kampung halamannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka semua ditangkap dan dipenjarakan. Anehnya, Tama tidak ikut dipenjarakan. Menurutnya, Tama adalah kucing liar yang suka mencuri dan menjadi buronan. Meski begitu, bagi Sensei, ini adalah berkah karena ia yakin akan mendapatkan hukuman eksekusi, yang berarti ia bisa mati. Nir kemudian menunjukkan keahliannya dengan membuka gembok hanya menggunakan kawat, yang membuat Sensei kesal karena Nir tampaknya berusaha menggagalkan kematiannya. Akibatnya, keributan yang terjadi membuat mereka semua kembali ditangkap. Para penjaga menjadi sangat terkejut melihat wajah Sensei yang jelas-jelas menginginkan kematian. Singkat cerita, Sensei dan teman-temannya dibawa menghadap raja. Tiba-tiba, Tama muncul mengenakan gaun yang mengejutkan Anete. Ternyata, Tama adalah seorang putri bernama Mechiyoda. Alasan mereka ditangkap oleh raja adalah tuduhan bahwa mereka menculik Tama, dan mereka dijadwalkan untuk dieksekusi. Tama segera membantah tuduhan tersebut dan meminta ayahnya untuk membebaskan mereka karena tuduhan itu tidak benar. Raja berjanji akan membebaskan Sensei dan teman-temannya dengan syarat Tama harus berperilaku seperti seorang putri, yakni tidak boleh keluar dari istana lagi. Demi teman-temannya, Tama menerima syarat tersebut. Singkat cerita, Sensei dan teman-temannya dibebaskan dan kini mereka semua makan bersama di sebuah restoran. Baginya, ini adalah kebahagiaan besar, tapi bagi Sensei, ini malah menjadi malapetaka karena ia tidak jadi dieksekusi. Anete merasa sangat khawatir karena selama ini ia telah bersikap sembarangan terhadap putri, dan wajar saja jika sang raja marah. Ketika nama Matilda disebut, pelayan memperkenalkan dirinya sebagai Kojika dan menjelaskan bahwa dia dulu adalah pelayan pribadi putri Matilda. Karena Kojika terlihat sedih, Sensei meminta Kojika untuk menceritakan apa yang terjadi pada Matilda, alias Tama. Sensei menjadi tertarik dengan masalah Tama karena tampaknya Tama adalah karakter yang menarik untuk dijadikan sebuah novel. Biasanya, mencari informasi tentang orang penting dianggap tidak sopan. Tetapi Sensei tidak mempermasalahkannya karena ia sangat tertarik dengan Tama. Kojika kemudian menceritakan bahwa Tama sebenarnya memiliki seorang kakak kembar laki-laki bernama Lian. Lian adalah anak yang berani dan tampan, dan ayah mereka telah menaruh harapan besar padanya sebagai calon penerus tahta. Namun, suatu hari, terjadi kecelakaan akibat badai dan tanah longsor yang menyebabkan kereta yang dinaiki Lian dan ibunya jatuh dan hancur. Mayat Lian dan ibunya tidak ditemukan, yang menyebabkan raja merasakan kesedihan mendalam dan membuat Tama sangat berduka. Pada saat itu, Tama memutuskan untuk memotong rambutnya dan bertekad untuk menggantikan Lian demi menebus kesedihan ayahnya. Namun, keputusan tersebut justru membuat hubungan mereka semakin renggang. Sementara itu, Tama terlihat gelisah sendirian sambil memandang bulan yang bersinar terang. Tiba-tiba, Tama melihat sosok misterius berdiri di atas bangunan, dan ternyata sosok misterius itu adalah salah satu dari ketujuh pahlawan yang dipanggil, bernama Kaibara. Kelakuan Kaibara membuat raja marah, terutama karena Kaibara datang dengan tujuan mencari makanan yang lezat, yaitu daging wanita perawan. Kaibara dikenal sebagai seorang yang rakus dengan kemampuan gift yang memungkinkan dia untuk memakan apapun. Dalam sekejap, dia melahap seluruh pasukan raja dan memasukkannya ke dalam perutnya. Dengan senyuman yang sangat mengerikan, Kaibara menegaskan niatnya untuk memakan wanita, yang membuat raja semakin marah dan bersiap menghadapi Kaibara dengan tinju suci. Tinju suci milik raja membuat Kaibara terlihat takut, namun itu hanya berpura-pura, karena serangan tersebut ternyata tidak memberikan dampak berarti. Ternyata, Kaibara sebelumnya telah melahap monster golem, sehingga tubuhnya menjadi sekuat golem. Raja mulai serius dengan mengepalkan tangannya hingga listrik muncul. Namun, saat mereka akan beradu serangan, Tama tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan antara mereka. Kaibara terlihat senang karena ia tidak sabar untuk memakan wanita. Sementara itu, Tama dengan bodohnya ingin ikut bertempur. Raja segera menyuruhnya untuk diam, karena Tama tidak akan bisa seperti Lian. Tindakan Tama yang keras kepala membuatnya ingin membuktikan kemampuannya. Raja berusaha menyelamatkan Tama, namun malah tangannya yang menjadi korban, dimakan oleh Kaibara. Melihat Kaibara yang sombong sambil mengunyah jari-jari raja, Tama semakin marah dan ingin menghajar Kaibara. Beruntung, Tama segera dibawa ke tempat Sensei yang sedang berpamitan dengan Kojika. Saat ini, raja menghadapi Kaibara sendirian, dan Kaibara berniat menjadikan raja sebagai hiburan. Sementara itu, Sensei melihat Brian membawa Tama yang pingsan,
membuat Anete bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian, kekacauan terjadi ketika sebuah rumah meledak, menampilkan raja dalam kondisi tidak berdaya. Kaibara kemudian mengumumkan bahwa ia telah merebut kekuasaan kerajaan dan sebagai raja baru, ia meminta warga untuk menjadi santapannya, terutama daging wanita dan anak kecil. Jika ada yang protes, mereka langsung dilahap, yang membuat semua orang takut dan tidak berani melawan. Mereka juga tidak bisa melarikan diri karena pintu keluar dijaga ketat oleh pasukan iblis. Anete dan teman-temannya sangat ketakutan melihat kebrutalan Kaibara. Namun Sensei tetap tenang. Sensei justru semakin bersemangat untuk menulis kisah baru tentang putri yang dikurung dan kehilangan kerajaannya. Sensei kemudian mencoba membangunkan Tama dan mendorongnya untuk tidak menyerah pada nasib buruk ini. Karena Tama adalah sosok heroin yang ia idamkan. Cerita berpindah ke Tama yang baru saja terbangun di sebuah rumah. Brian menjelaskan bahwa kota ini telah dikuasai oleh Kaibara, dan raja telah dilahap olehnya. Tama sangat marah, tetapi ia tidak diizinkan untuk pergi karena jika Tama mati, penduduk Qin akan sangat berduka dan kehilangan arah tanpa penerus kepemimpinan. Disinilah Sensei akan turun tangan, dan Anete yakin bahwa kemampuan Sensei akan memecahkan masalah ini dengan mudah. Singkat cerita, Sensei dan teman-temannya sampai di depan rumah yang telah diambil alih oleh Kaibara. Dengan penuh ketenangan, Sensei menyatakan bahwa ia siap untuk dimakan. 食べられに来たものだ。 Karena ia mengira Sensei akan melawan, tetapi malah pasrah dan meminta untuk dimakan. Para iblis juga heran karena ini adalah pertama kalinya mereka menemui manusia yang rela dimakan. どうなんだ。 Sementara itu, Anete terus merintih di dalam penjara. Namun, jangan khawatir. Sensei memiliki rencana lain selain kematian. Ia memberi tugas kepada Nir untuk membuka gembok penjara. Di sisi lain, Brian terkejut melihat Tama melarikan diri dari kamar melalui jendela. Ternyata, Tama kini mendekati Kaibara sendirian. Sebelum kisah berlanjut, kita diperlihatkan kisah masa kecil Matlida alias Tama. Sejak kecil, Tama kurang mendapat perhatian dari ayahnya yang lebih fokus melatih Leon sebagai penerus tahta. Padahal, Tama ingin menjadi ahli bela diri. Tetapi sebagai perempuan, dia diharuskan menjalani peran sebagai putri bangsawan. Tama yang tomboy menolak hal itu, berbeda dengan ibunya yang mendukung Tama untuk menjadi dirinya sendiri. Ibunya menasehati bahwa Tama harus hidup sesuai keinginannya tanpa paksaan. Tama tahu bahwa Leon yang berlatih bela diri sebenarnya tidak menyukai pertempuran. Namun, dia tetap melakukannya demi memenuhi tanggung jawab sebagai penerus tahta. Kembali ke masa sekarang, Tama bersumpah akan menunjukkan kemampuannya di hadapan ayahnya dan mengalahkan Kaibara. Namun, ayahnya menganggap Tama sangat ceroboh dan mengira dia jatuh ke dalam perangkap Kaibara. Tiba-tiba, hanya dengan satu serangan, Tama dibuat tidak berdaya. Dia hanya heran bagaimana Kaibara bisa menggunakan jurus ayahnya. Dan Kaibara menjelaskan bahwa kekuatan apapun yang ia makan akan menjadi miliknya, termasuk kemampuan dan keterampilan. Kaibara sebagai hiburan spesial berniat mencabik tubuh Tama menggunakan keterampilan milik ayahnya. Sementara itu, Sensei sedang menjelajahi rumah Tama dan akhirnya tiba di ruangan ibu Tama. Tujuannya adalah mencari informasi tentang keluarga Tama. Meskipun Anete dan Nir mengeluh karena tindakan Sensei tampak seperti pencurian. Sensei tidak peduli, fokusnya hanya mencari bahan untuk menulis novel. Dengan bantuan Nir, seorang ahli kunci, mereka berhasil membuka lemari dan menemukan buku harian milik ibu Tama. Di sisi lain, Tama dipukuli habis-habisan oleh Kaibara hingga hampir sekarat. Namun, dia tetap bangkit, menegaskan bahwa dia tidak akan menyerah. Seperti Leon yang juga pasti akan berjuang. Ayahnya memperingatkan bahwa kemampuan Tama tidak sebanding dengan Kaibara. Sementara Kaibara tertawa terhibur oleh semangat Tama yang tidak kenal nyerah, meski hasilnya bisa berujung kematian. Kaibara menganggap daging yang dipenuhi semangat pantang menyerah akan lebih lezat. Sebelum melanjutkan, Kaibara menceritakan masa lalunya. Ternyata di dunia sebelumnya, dia adalah anak orang kaya yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dari rumah hingga barang mewah, semuanya disediakan oleh kedua orang tuanya. Kaibara, meskipun memiliki segalanya, justru merasakan kekosongan dalam hidupnya. Untuk mencari makna, dia malah berbuat menjadi psikopat, membunuh pelayannya sebagai hiburan. Wadidaw! Ironisnya, kedua orang tuanya tidak menghukumnya, malah menutupi kejahatannya dengan uang agar Kaibara lolos dari konsekuensi. Bukannya bertobat,
Kaibara malah semakin liar dan muak mendengar pujian bahwa dia beruntung, padahal dia hanya merasakan kehambaan. Semua amarahnya dia lampiaskan pada orang-orang tidak berdaya seperti pengemis, hingga akhirnya dia tertabrak truk dan masuk ke dunia isekai. Di dunia isekai, Kaibara menemukan tujuan hidup baru, pemakan apapun yang dia inginkan. Saat dia hendak memakan Tama dengan tawa yang jahat, Sensei tiba-tiba muncul dan menghentikan kemampuan makan Kaibara. Kaibara terkejut karena nalurinya hilang di hadapan Sensei. Ternyata tubuh Sensei mengandung racun berbahaya. Tidak lama kemudian, Anete dan Rin datang dan mengepung Kaibara. Anete menegaskan bahwa Kaibara akan berhenti di sini karena Sensei memiliki kekuatan untuk mengirim para pahlawan kembali ke dunia asal mereka. Ketika Sensei diminta menulis kisah Kaibara, dia menolak, membuat Anete terkejut. いや、書かんよ。 Sensei mengatakan bahwa kisah Kaibara tidak berharga, yang membuat Kaibara marah dan melepaskan energi besar hingga membuat semua orang terpental. Melihat situasi ini, Tama merasa bersalah. Dia berpikir jika saja tidak menantang Kaibara, ayahnya tidak akan kehilangan tangan, dan Anete serta yang lainnya pasti sudah aman. Saat Tama menangis kebingungan, Sensei datang dan memberinya buku catatan. Sensei menyuruh Tama membaca kisah yang dia tulis, dan tiba-tiba muncul kisah milik Tama sendiri. Ketika Kaibara menyerang, Anete menahannya, sementara Sensei mengatakan bahwa Tama adalah gadis yang ceroboh, namun memiliki kebaikan yang selalu memendam perasaannya. Sensei menjelaskan bahwa Tama terbebani oleh harapan ayahnya yang ingin dia menjadi putri bangsawan, sedangkan Leo dipersiapkan sebagai penerus tahta. Namun, setelah kematian Leon, Tama berusaha menggantikan posisi Leon, yang malah memperburuk hubungannya dengan sang ayah dan membuat Tama kehilangan jati dirinya. Sensei mengingatkan Tama akan kata-kata ibunya, yaitu untuk menjadi dirinya sendiri. Tama pun teringat bahwa larangan ayahnya bukan bermaksud menghalangi, melainkan untuk membuatnya bahagia. Sensei kemudian memberikan pilihan pada Tama, apakah dia ingin menjadi putri ideal seperti keinginan ayahnya atau hidup sebagai pengganti Leon. Tama menyadari bahwa dia hanya bisa menjadi dirinya sendiri, bukan orang lain. Saat itu, rantai yang mengekangnya terlepas dan kekuatan sejati Tama pun muncul sebagai pemilik lambang Devin Beast. Ayahnya sebenarnya sudah lama tahu tentang lambang itu dan menyesal telah mengekang Tama sejak kecil. Meskipun kekuatan sejati Tama muncul, Kaibara tidak takut dan malah bersemangat untuk memakannya. Dia menyindir bahwa biasanya dalam cerita, karakter seperti Tama akan menang dan berakhir bahagia. Namun, menurut Kaibara, takdir Tama akan dimakan olehnya. Sensei mengingatkan bahwa kadang putus asa bisa menipu, dan di saat terpuruk, harapan bisa muncul untuk mengubah segalanya. Tama pun menghajar Kaibara hingga tewas. Boga! Namun serangan itu membuat Tama lemas, dan Anete segera menyembuhkan dengan sihir. Sensei mengembalikan buku harian milik ibu Tama kepadanya, dan berterima kasih kepada Sensei karena telah menolong dan menuntun Tama. Brian terkagum melihat Tama menggunakan King Fang, kemampuan puncak ras beast, meskipun belum sempurna. Namun tiba-tiba Kaibara hidup kembali dengan wujud monster, berkat skill yang ia dapat dari Raja Iblis yang pernah dia bunuh. Namun, Waldelia muncul dan langsung memenggal Kaibara, salah satu dari 7 pahlawan yang membunuh ayahnya. Meski Kaibara masih bisa berbicara, Waldelia membakarnya hingga menjadi abu. Semua orang ketakutan melihat Waldelia, kecuali Sensei yang justru senang bertemu dengan bahan cerita yang luar biasa, edan. Waldelia datang hanya untuk balas dendam, dan ketika Sensei bertanya apakah dia merasa lebih baik setelah membunuh Kaibara, Waldelia kabur sambil mengatakan akan membunuh Sensei lain waktu. Sensei menyadari bahwa kesedihan masih terlihat di mata Waldelia, meski dendamnya sudah terbalaskan. Keesokan harinya, warga bergotong royong memperbaiki kota yang rusak. Sensei dan teman-temannya berpamitan, namun Tama tidak ikut bersama mereka. Saat melamun, Tama dihampiri ayahnya yang mengatakan bahwa seorang putri tomboy tidak pantas tinggal di istana, dan bahwa dia tidak butuh perlindungan dari putrinya. Secara tidak langsung, sang ayah mengizinkan Tama untuk pergi, berpetualang dengan Sensei. Namun, meminta Tama kembali dengan banyak pengalaman dan ilmu nantinya. Tama mengerti maksud ayahnya, lalu berganti pakaian dan bersiap untuk pergi. Dengan ini, Tama bisa menjadi dirinya sendiri. Singkat cerita, mereka tiba di wilayah dengan pohon terbesar di dunia isekai, di mana semua merasa kagum, kecuali Sensei yang tetap tenang. Santuy dulu gak sih?
Anete menjelaskan bahwa pohon itu adalah pohon suci yang memberikan perlindungan bagi semua pengunjungnya. Di bawah pohon suci terdapat kota bernama Tonerico. Tama ingin menjelaskan, tapi Anete keburu bicara terlebih dahulu. Alhasil gelut pun terjadi. Singkat cerita, mereka tiba di kota itu dan terkejut melihat adanya kasino yang penuh kekacauan. Banyak orang stres karena kalah judi, bahkan ada yang berkelahi. Anete dan Tama heran dengan keadaan kota ini. Sensei menjelaskan bahwa perilaku di kota ini sesuai dengan tempatnya. Namun, Sensei juga stres karena kehabisan stok obatnya, sampai-sampai dia malah makan kerikil. Untuk mencari informasi, mereka menemui wali kota yang dipanggil Pak Tua. Dia menjelaskan bahwa kota Tonerico dulunya tenang di bawah perlindungan pohon suci. Namun, beberapa bulan lalu, orang-orang terpanggil datang, membangun kasino dan merusak kedamaian kota. Pohon suci mulai melemah, daunnya mengering dan gugur. Tanda bahwa roh suci bersedih melihat penduduk terjerumus dalam lingkaran setan alias judi. Pak Tua pun meminta Anete dan kawan-kawan untuk mengusir orang-orang terpanggil itu dan menyelamatkan kota. Sensei malah sibuk mencari obat di tengah situasi yang serius ini, kocak. Tiba-tiba muncul seorang ksatria bernama Yamada yang mengaku sebagai pahlawan terpanggil. Anete dan teman-teman langsung waspada karena mereka tahu para pahlawan biasanya agak edan. Namun, Yamada menegaskan bahwa dia berbeda. Dia mengaku cinta keadilan dan perdamaian, serta datang untuk membantu Pak Tua. Sementara itu, Sensei tiba-tiba hilang karena stres akibat kehabisan obat dan berjalan tanpa tujuan. Saat menemukan sebuah goa yang berbau mencurigakan, Sensei masuk dan menemukan orang-orang yang sedang mabuk dan ngehirup daun kelor. Sensei langsung tertarik dan minta ikut. Namun muncul seorang wanita yang menggoda Sensei untuk pergi ke tempat lain yang lebih menyenangkan. Wadidaw. Singkat cerita, Sensei tiba di sebuah bar milik seorang wanita. Sensei seperti biasa ingin melepas stres dengan minum bir. Wanita pemilik bar heran dengan tingkah Sensei yang tampak berbeda. Dia menjelaskan bahwa goa tadi adalah tempat berkumpulnya para pecandu daun suci yang bisa meredakan rasa sakit. Meski demikian, Sensei tidak tertarik. Untuk menghibur Sensei, wanita itu menunjukkan tarian yang membuat Sensei akhirnya tertidur. Karena katanya Sensei tidak pernah tidur di malam hari. Ayo sogetin tenan. Di rumah Pak Tua, Anete menangis sedih karena Sensei tiba-tiba menghilang. Tidak lama kemudian, Sensei datang dalam keadaan mabuk diantar oleh seorang wanita yang sangat menggoda, membuat Anete semakin kesal. Setelah wanita itu menjelaskan, dia pun langsung pergi. Pak Tua kemudian menjelaskan siapa sebenarnya wanita itu. Ternyata dia dikenal sebagai penyihir pengkhianat. Saat kota Tonerico jatuh ke tangan orang-orang terpanggil, wanita itu diberi izin untuk mendirikan bar di samping kasino. Tidak ada yang tahu asal-usul atau umur sebenarnya, tetapi mereka tahu bahwa dia penduduk asli Tonerico. Setelah membangun bar, dia menghasilkan banyak uang dari menjual minuman keras dan pertunjukan tari, sehingga dianggap mengkhianati kota dan mendapat julukan penyihir pengkhianat. Yamada bersumpah akan menghakimi wanita itu dan menyelamatkan kota. Keesokan paginya, saat Yamada bersiap menghancurkan kasino bersama Anete dan kawan-kawan, Sensei malah ingin kembali ke bar. Yamada mengatakan bahwa Sensei telah terkena sihir dari wanita bar itu. Oleh karena itu, mereka harus menghancurkan iblis di kota ini agar Sensei bisa sadar kembali. Sensei tiba di bar dan berterima kasih kepada wanita itu karena tariannya membantunya tidur nyenyak di malam hari. Namun, wanita itu mengingatkan bahwa kehadiran Sensei bisa menimbulkan masalah karena dia dikenal sebagai penyihir. Sensei malah senang dengan hal itu dan wanita itu hanya bisa mendoakan agar roh pohon suci melindungi Sensei. Wanita itu menjelaskan bahwa roh pohon suci turun ke bumi untuk mengabulkan permohonan orang-orang yang lemah dan sakit. Dia menyarankan agar Sensei berdoa kepada roh tersebut. Tetapi Sensei merasa wanita itulah yang sebenarnya membutuhkan keselamatan. Sensei mengakui bahwa tariannya itu indah, tetapi dia tahu wanita itu menyimpan kesedihan mendalam. Tiba-tiba pelanggan datang dan wanita itu langsung melayani mereka. Ternyata itu adalah Ferdi dan kawan-kawan yang terlilit hutang kepada pemilik kasino karena sering kalah judi. Ferdi hampir membunuh Nir untuk merampas uang demi membayar hutang judi mereka. Pemilik kasino berencana menambah korban untuk meningkatkan penghasilan. Dan awalnya kasino hanya didatangi oleh orang-orang terpanggil. Mereka berencana menghasut warga kota Tonerico agar terlibat dalam perjudian. Mengetahui hal ini, wanita bar sangat marah dan meminta agar mereka tidak menyentuh warga kota. Ternyata, wanita itu selama ini berusaha keras membayar mereka agar tidak mengganggu warga.
mengorbankan dirinya demi keselamatan kota. Namun, kini mereka memperlakukan wanita itu kasar karena merasa akan mendapatkan uang lebih besar. Sensei mengatakan bahwa wanita itu lebih layak disebut malaikat daripada penyihir. Tiba-tiba terjadi ledakan besar saat kasino hancur oleh Yamada. Yamada berjanji akan menghukum para bandar, termasuk wanita bar yang dikenal sebagai penyihir pengkhianat. Sensei merasa muak dengan klaim Yamada tentang keadilan. Sementara Yamada menegaskan Sensei akan tersadar setelah urusan ini selesai. Yamada menunjukkan cara mengadili penjahat dengan sekali serang yang membuat semua bandar tumbang. Para bandar langsung melarikan diri, sementara Anete dan kawan-kawan sangat kagum dengan kehebatan Yamada. Setelah menghancurkan kasino, Yamada menyuruh wanita itu untuk bertobat. Namun warga yang sudah membenci orang itu karena dianggap pengkhianat malah melemparinya dan mengusirnya, meskipun wanita itu sudah berkorban demi kota ini. Sensei menyatakan bahwa dimanapun manusia seringkali buruk dan tidak menghargai orang yang sedang berjuang. Dia menjelaskan bahwa wanita itu telah menahan para orang-orang terpanggil agar tidak merusak kota. Dan seharusnya warga merasa malu telah melukai penyelamat mereka. Namun, warga tetap tidak percaya pada penjelasan Sensei, dan jalan terbaik bagi wanita itu adalah meninggalkan kota. Yamada terkejut dengan situasi ini, sementara Sensei mengingatkan bahwa garis antara kebenaran dan kejahatan seringkali kabur, dan kota ini telah melepaskan pelindungnya. Setelah Sensei dan kawan-kawan pergi, Pak Tua berterima kasih kepada Yamada dan menjelaskan bahwa orang-orang terpanggil telah meraup keuntungan besar dari penjualan daun suci. Pak Tua menawarkan untuk mengambil alih usaha tersebut dan menjadikannya untuk kepentingan penduduk kota, serta menawarkan Yamada 10% dari hasilnya sebagai pengawal kota. Yamada mulai memahami maksud perkataan Sensei bahwa dia juga gagal dalam misinya. Sementara itu, pohon suci mengering dan daunnya berguguran, mengejutkan semua orang termasuk Pak Tua. Ternyata roh pohon suci adalah sosok wanita itu yang berterima kasih kepada Sensei karena memahami dirinya. Wanita itu berubah menjadi cahaya dan mendoakan kedamaian untuk Sensei. Setelah wanita itu menghilang, Sensei merasa senang karena botol obatnya penuh kembali dan malah menjadi unlimited. Arigatou, sensei. Doka, sensei no jinsei ni. Setelah melanjutkan perjalanan, Sensei dan rombongan tiba di wilayah Samstak yang merupakan gurun panas tanpa air, membuat mereka merasa gerah dan kehausan. Anehnya, Sensei malah senang karena berpikir dia bisa mati di sana. Anjay. Ranete mengambil rute tercepat menuju kuil Driten yang dijaga oleh pendeta. Nir yang berasal dari wilayah itu dengan bangga mengatakan bahwa dia sangat paham kondisi di sana, termasuk area aman dan berbahaya. Dia juga tahu bahwa monster dan penjahat biasanya muncul di malam hari karena siang terlalu panas. Namun, tiba-tiba penjahat muncul di hadapan mereka, membuat prediksi Nir salah besar. Wilayah itu ternyata dikuasai oleh Toru alias si Jambul Pink, seorang pahlawan yang dipanggil dari dunia lain dan dikenal sebagai begal pengendara motor kalajengking. Toru meminta mereka membayar dengan apapun, tapi para gadis menolak dan siap bertarung. Toru agak gentar melihat kekuatan mereka, tetapi saat melihat Sensei yang kemanasan dan pingsan di bawah terik matahari, dia langsung mengincarnya karena mengira kalau Sensei itu lemah alias cupu. Untungnya, Nir siap melindungi Sensei. Tetapi entah mengapa Nir sangat ketakutan hingga gemetaran. Hal ini membuat Jambul Pink terus menakut-nakuti Nir dengan ekor kalajengkingnya yang beracun dan mematikan dalam hitungan detik. Anehnya, Sensei malah semangat dan meminta untuk dibunuh, membuat Jambul bingung karena bukannya takut, Sensei malah semangat banget untuk mati. Jambul dengan percaya diri menyerang Sensei, namun justru kalajengkingnya mati karena terkena racun dari tubuh Sensei. Jambul ya kaget, makin marah dan ingin memukul Sensei dengan pedangnya. Namun tiba-tiba dia berhenti karena mendengar raungan serigala dari kejauhan, membuat Jambul dan kelompoknya kabur karena ketakutan. Sementara itu, Renate merawat luka Sensei dan Tama berusaha menghibur Nir yang melamun. Nir kemudian meminta maaf kepada Sensei karena merasa pengecut saat melindunginya. Sensei menenangkan Nir dengan mengatakan bahwa tidak ada yang lahir sebagai pahlawan dan kekuatan datang setelah diejek. Setelah itu, mereka segera pergi ke tempat aman, mengingat ada raungan serigala tadi. Akhirnya, mereka sampai di rumah Nir yang ternyata adalah sebuah panti asuhan kecil. Anak-anak dan Bibi Katy sangat gembira melihat kepulangan Nir dan teman-teman Nir disambut hangat oleh Bibi Katy. Bahkan disuguhi makanan enak. Bibi Katy menceritakan bahwa akhir-akhir ini ada seseorang yang dermawan sering menyumbang makanan untuk panti.
Namun, orang itu tidak pernah menampakkan diri sehingga Bibi Cathy sulit mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun, suasana berubah ketika Sensei berkomentar bahwa makanan itu sangatlah hambar karena kurang bumbu penyedap. Kocak. Untungnya, mereka tidak terlalu memperdulikan karena tidak tahu apa itu bumbu penyedap. Saat anak-anak berbincang, Tama merasa Nir menyembunyikan sesuatu. Tapi Nir jujur soal Sensei yang sebenarnya seorang pahlawan. Cerita itu malah jadi kacau ketika Sensei mengakui dirinya adalah seorang penulis, bukanlah pahlawan. Sensei lalu menceritakan kisah lucu tentang pria yang kabur dari hutan, membuat Bibi Cathy melotot. Malamnya ketika anak-anak tidur, mereka mendengar raungan keras. Bibi Cathy memperingatkan bahwa serigala buas berkeliaran di malam hari di daerah itu. Jadi sebaiknya jangan keluar rumah jika tidak ingin celaka. Sensei malah keluar dan melihat pohon-pohon tumbang serta monster yang sudah mati. Nekat bener nih orang. Sementara itu Nir tidak bisa tidur karena Tama tidurnya nyenyak sekali. Namun Nir tiba-tiba ketakutan saat melihat sosok lewat di jendela, mengira itu adalah setan. Karena pinisirin, Nir keluar dan ternyata bertemu dengan seorang pria membawa sayuran. Yang ternyata orang itu yang selama ini menyumbang secara diam-diam ke panti asuhan. Oh, orang itu. Kita sebut saja dia adalah Ferdi. Dia sangat senang melihat anak-anak tersenyum, tetapi dia tidak mengenali Nir. Nir pun bercerita bahwa dia tumbuh di panti asuhan. Kedua orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil. Pedang yang dibawanya adalah peninggalan ayahnya, satu-satunya kenang-kenangan yang dimilikinya. Nir ingin menjadi pejuang agar bisa membanggakan panti asuhan. Ferdi di sini terharu hingga menangis, merasa Nir sangatlah hebat dan yakin orang tuanya pasti bangga di surga. Ferdi pun ingin mendengar cerita petualangan Nir, sementara Sensei kocaknya diam-diam memperhatikan dan menulis kisah mereka. Saat fajar tiba, Ferdi pamit pergi. Sebelum itu, Nir mengundangnya untuk makan malam bersama. Di sini, Ferdi menolak karena merasa tidak pantas. Karena ada hal yang sulit diungkapkan, Nir mengajak Ferdi ke suatu tempat. Namun, Ferdi menunjukkan tempat yang indah, penuh dengan air, buah-buahan, dan sayuran yang siap panen, membuat Nir juga sangat senang. Sementara itu, Sensei memilih tidur di peti karena tidak suka dengan anak-anak yang berisik, hingga akhirnya dipaksa keluar oleh mereka. Bibi dan para ciwai terkejut melihat banyak sayuran di depan pintu, yang ternyata itu adalah ulah dari Nir dan Ferdi yang sedang bersembunyi. Ketika malam tiba, Bibi panik karena si Jambul dan pasukannya menyandera salah satu anak panti, meminta uang tebusan. Taman dan Reanete sangat marah dan siap melawan si Jambul Pink, tetapi jumlah pasukannya terlalu banyak, membuat mereka kewalahan. Sementara itu, Nir ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga Ferdi membawanya ke tempat yang lebih aman. Di tempat persembunyiannya, Nir menangis menyesali sikapnya yang sangat pengecut. Tangisan Nir membuat Ferdi teringat masa lalunya yang sangat kelam itu, memicu kemarahan Ferdi untuk bertindak layaknya seorang pahlawan. Ternyata Ferdi adalah pahlawan yang terpanggil dari dunia lain, dan kali ini dia tanpa ragu akan menunjukkan kekuatannya. Di bawah cahaya bulan purnama, Ferdi berubah menjadi serigala jadi-jadian, berniat menghabisi si Jambul dan para penjahat yang membuat anak-anak menangis. Di sisi lain, Sensei masih saja mencatat kisah Ferdi. Ferdi yang sudah kehilangan kendali ingin membunuh Jambul, bertekad tidak membiarkan orang jahat seperti dia hidup, sama seperti di dunia asalnya. Namun, Nir tergerak untuk menghentikan Ferdi. Setiap kali Ferdi menyerang, Nir menangkisnya, khawatir bahwa amukan Ferdi akan menghapus semua kebaikannya. Saat Ferdi hampir membunuh Nir, Nir rela mati untuk menghentikannya. Beruntung, Ferdi tersadar dan kembali ke wujud manusia. Setelah itu, Ferdi bercerita bahwa di dunia asalnya dia adalah orang yang cacat yang selalu menggunakan kursi roda. Dan juga dia adalah orang yatim piatu dan sering dibully. Namun ada seorang pemuda baik hati yang selalu menolongnya dan menemani di saat kesepian. Sayangnya, kebaikan itu tidak berlangsung lama karena si pemuda selalu dipukuli oleh orang-orang yang biasa mengganggu Ferdi. Ferdi merasa hancur karena tidak bisa melakukan apa-apa di saat temannya dipukuli. Dia hanya bisa berlari sambil menangis. Dan pada momen itu dia tertabrak truk dan terlempar ke dunia isekai. Penyesalan mendalam selalu menghantuinya, berpikir bahwa jika dia memiliki kaki yang normal, mungkin hidupnya akan berbeda dan tidak akan meninggalkan temannya. Sensei kemudian mengatakan bahwa tindakan Ferdi hanya untuk menyenangkan diri sendiri, mempertanyakan apakah kaki lumpuh benar-benar alasan untuk tidak menolong. Nir sangat marah merasa Sensei tidak memahami perasaan orang lain. Nir membela Ferdi, menyatakan bahwa dia mengerti bagaimana rasanya menjadi pengecut, namun berjanji tidak akan lari lagi dari situasi apapun. Ferdi terharu dan berterima kasih kepada Nir, menyebut Nir sebagai pejuang yang gagah berani.
Berbeda dari dirinya yang selalu mencari alasan untuk pengecut, Sensei pun menunjukkan catatannya, mengakui bahwa meski Ferdi pengecut, dia memiliki hati yang sangat baik, melindungi panti asuhan dan mengancam penjahat, dan membunuh monster di malam hari tanpa meminta imbalan. Biasanya orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan cenderung terjebak oleh keinginannya sendiri. Namun Ferdi berbeda. Meskipun memiliki kekuatan, dia tetap memilih jalan kebaikan. Lir pun telah mengajarkan sesuatu kepada Sensei, yaitu bahwa kesombongan Sensei adalah tanda kegagalan baginya. Akhirnya, Ferdi dikirim kembali ke dunia asalnya. Sebelum pergi, anak-anak di panti mengucapkan terima kasih kepada Ferdi yang telah melindungi mereka dan memberi sumbangan sayuran selama ini. 神のおじちゃん消えちゃった元気でない Saat Ferdi kembali ke dunia asalnya, tepat saat truk menabraknya, dia bertemu kembali dengan pemuda yang pernah menolongnya. Pemuda itu menyuruhnya untuk tidak menangis. Sementara itu, di kastil kerajaan iblis, seorang wanita yang misterius dengan gelang yang sama seperti milik Sensei muncul. Wanita ini diyakini adalah Sachan, alias kekasih Sensei yang selama ini dia cari. Seorang pelayan misterius membicarakan tentang kematian Kaibara, salah satu dari 7 pahlawan Edan, serta pahlawan lain bernama Sengoku yang sedang terlibat pertempuran di Gurun Pasir melawan penyihir Agung Badai. Di Gurun Pasir wilayah Samstak, pasukan Sengoku bertarung melawan bangsa Dwarf yang dipimpin oleh Uskup Wolf, alias si orang pemabok. Isa yang kebetulan berada di sana mengingatkan Wolf untuk serius dalam perang dan tidak mabok agar tidak memperburuk keadaan. Beruntungnya pasukan Dwarf memiliki komandan hebat bernama Doran. Meski Wolf merupakan pemabuk, dia sebenarnya adalah penyihir terhebat yang dikenal sebagai penyihir Agung Badai. Hanya dengan satu mantra, Wolf mampu menghancurkan setengah pasukan musuh, memaksa Sengoku untuk mundur. Namun, Wolf acuh tak mengejar mereka. Di momen kocak itu juga, ada Sensei yang muncul di dalam topan kocak. Scene berpindah ke pesta perayaan kemenangan Dwarf. Mereka sangat membenci 7 malaikat Edan yang ingin merebut tanah mereka, dan juga gereja yang memanggil malaikat-malaikat tersebut. Meski Wolf tampak akrab dengan para Dwarf, sebelumnya dia berbicara berbeda kepada para uskup. Di sisi lain, Sensei muncul lagi setelah sengaja masuk ke dalam topan hanya karena ingin mati, tapi malah gagal. Kocak, Reanete berjanji akan membelikan peti mati baru untuk Sensei yang sudah hancur itu. Ketika Wolf meminta maaf kepada Sensei, Sensei malah melotot karena kesal gagal mati sesuai keinginannya seperti sebelum-sebelumnya. Meskipun begitu, Sensei sangat berterima kasih karena sempat merasakan pengalaman mendekati kematian. Di sisi lain, Melos malah kegirangan melihat kelelawar betina yang sangat cantik hingga langsung jatuh hati. Isa menjelaskan bahwa kota ini sedang berperang melawan salah satu dari 7 malaikat. Taman dengan bangga mengklaim telah mengalahkan salah satu dari mereka. Tetapi Isa dan Wolf tidak percaya karena menganggap Tama terlihat terlalu lemah. Wolf juga telah diberitahu tentang kemampuan Sensei, tetapi menurutnya kemampuan Sensei tidak akan berguna dalam perang. Wolf sangat percaya diri dengan kemampuannya sebagai penyihir Agung Badai dan berniat membantai 7 malaikat dengan sihirnya. Kawan-kawan Sensei kesal dengan kesombongan Wolf, tetapi mereka tidak bisa menyangkal bahwa dia memang penyihir terhebat, seperti yang Isa katakan. Sementara itu di kastil iblis, Sengoku yang baru saja kalah berencana menyerang lagi besok hari, tetapi malah dilarang karena utusan khusus akan dikirim untuk menghadapi Wolf. Saat berjalan di kota, Sensei prihatin melihat Melos yang sedang patah hati karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Sensei hanya menasehati dengan satu kalimat saja, "Kalem wae." Mengingat sosok Sachan, Sensei merasa Melos mirip dengannya, sama-sama pria bodoh yang hanya fokus dengan satu perempuan, padahal banyak cewek jomblo lainnya. Di sini Sensei menamai kelelawar betina yang belum punya nama itu sebagai Femelos. Dan secara kebetulan Femelos berada di hadapan Wolf yang dikerumuni ciwi-ciwi. Sensei mengomentari Melos yang cupu dibandingkan Wolf yang dikejar-kejar cewek. Namun sebagai pria, Melos harus tetap berusaha mendapatkan hati perempuan. Sensei mengikuti Wolf hingga mereka tiba di sebuah rumah. Meskipun Wolf mengetuk pintu, cewek di dalam rumah itu nggak mau keluar. Menurut Sensei, Wolf memiliki nasib yang sama dengan Melos, mengejar seorang cewek yang tidak membalas alias fokus dengan satu wanita saja. Sensei terkejut melihat cowok setampan Wolf bernasib sama. Saat Wolf berbicara tentang rencananya setelah perang, dia berhenti bicara karena Sensei menguping alias ketahuan yang kemudian diberi ceramah. Keesokan harinya, salah satu pasukan melapor tentang penyerangan dari 7 malaikat. Mereka segera bersiap menghadang pasukan tersebut. Dan beruntungnya, berkat keahlian bertarung Doran dan kekuatan Wolf sebagai penyihir Agung Badai, pertarungan pun berhasil dimenangkan dengan cepat.
Tiba-tiba seekor naga terbang mendekati mereka dan mereka terkejut mengetahui bahwa naga tersebut adalah naga kegelapan alias jadi milik Raja Iblis. Isa tidak menyangka naga ini kini dikendalikan oleh 7 malaikat dan mampu menghancurkan pasukan dwarf hanya dengan satu semburan saja. Bagi Wolf, ini seharusnya mudah karena dia memiliki sihir yang sangat kuat dan terbiasa membunuh naga. Namun dia langsung terdiam ketika melihat penunggang naga adalah seorang perempuan yang dikenalinya. Si cewek itu pun menangkap Wolf, sementara Isa terjatuh karena terkena sihir hitamnya. Akibatnya, Wolf diculik dan pasukan dwarf menjadi kerepotan sehingga mereka memilih untuk mundur. Di dalam ruangan, Isa mengabarkan bahwa Wolf telah diculik oleh si cewek itu. Dia menduga mereka menuju kuil Triten. Dan ada yang aneh karena si cewek sempat memanggil Wolf dengan sebutan Master. Doran marah karena kastil akan segera hancur tanpa kehadiran Wolf. Melihat Melos yang menangis, Sensei menyarankan agar Melos segera bertindak untuk merebut hati perempuan itu. Melos pun mengajak Sensei untuk mencari informasi tentang masalah yang menimpa Wolf. Informan satu-satunya yang bisa dihubungi adalah si cewek yang ditemui Wolf semalam. Beruntung, si cewek menerima Sensei dan memperkenalkan dirinya. Sensei terkejut mengetahui bahwa si cewek itu sudah tua, sehingga dia semakin tertarik untuk menggali kisah lebih dalam. Di sisi lain, si cewek yang bernama Yuriko membawa Wolf ke kuil Triten dan para penjaga kuil langsung dibantai. Yuriko mengaku bahwa kekuatannya berkembang berkat Wolf alias si gurunya. Sementara itu, Isa mengingat bahwa Wolf dulunya sangat bersemangat melatih reinkarnasi, tetapi kemudian berhenti dan memilih untuk mabok-mabokan. Hal ini pasti ada hubungannya dengan Yuriko. Namun mereka harus fokus pada prioritas utama, yaitu menyelamatkan kota ini, karena pasukan dwarf semakin lemah dan tidak bisa mengirim bantuan untuk Wolf. Saat itu, Reality, Tama, dan Nir bersedia bergabung sebagai tim penyelamat untuk Wolf. Tapi tiba-tiba Sensei datang sambil membawa nenek-nenek, membuat Reality menangis lagi karena Sensei membawa cewek baru lagi. Tolong, itu nenek-nenek bro. Semua orang di sini telah salah paham dan berasumsi aneh. Sementara di scene ini Sensei tidak memberikan penjelasan apapun. Mereka pun lebih memilih untuk tidak memikirkan Sensei karena ada hal yang lebih penting lagi. Singkatnya, keesokan paginya Reality dan teman-teman sudah siap dengan penampilan yang baru. Sensei di sini mengeluh karena tidak mendapatkan skin baru alias penampilan baru. Dan Doran menjelaskan bahwa tidak ada pakaian yang cocok untuk pengrajin seperti Sensei. Sensei pun dianggap merepotkan, terutama karena dia menggendong nenek-nenek tanpa penjelasan. Tiba-tiba Jambul muncul dan semua orang langsung siap siaga. Namun, Jambul langsung berlutut dan menjelaskan bahwa dia telah bertobat, yaitu beralih menjadi jasa bis di siang hari dan melindungi panti asuhan di malam hari. Karena para cewek tidak tahu apa itu bis, Jambul menunjukkannya dengan menendang macan hingga berubah menjadi bis. Bis ini dapat membawa Reality dan kawan-kawan ke kuil Triten dengan selamat. Tetapi Sensei tidak diperbolehkan ikut dan langsung ditinggalkan. Menurut Jambul, orang lemah seperti Sensei tidak pantas ikut, sehingga Reality dan kawan-kawan mengamuk dan meminta untuk putar balik. Namun, Jambul menolak karena dalam kamusnya tidak ada kata putar balik. Dan Doran pun pergi tanpa memperdulikan Sensei. Meski begitu, Sensei tetap santuy dan tidak akan memaksa. Tiba-tiba nenek meminta Sensei mempertemukannya dengan Wolf. Hal itu mengejutkan Sensei yang dari tadi nenek itu diam sekarang berbicara. Melihat sorot mata nenek, Sensei merasa tertarik dengan kisah cinta yang membutakan akal sehat dan logika. Meskipun itu terasa menjengkelkan. Dia berpikir bahwa kisah ini pasti akan menjadi kisah yang indah. 常識もかなぐり捨てだからこそでは行こうか Sesampainya di kuil, Anete dan teman-temannya terkejut melihat para pendeta terbaring terkena kutukan. Di dalam kuil, mereka menemukan Wolf tergantung dan terikat di hadapan Yuriko. Isa sangat marah, terutama karena Yuriko adalah murid kesayangan Wolf dan seorang pahlawan yang terpanggil dari dunia lain. Yuriko yang merasa dirinya sebagai malaikat kegelapan memanggil undead untuk menghabisi siapa saja yang mencoba menghalangi. Bagi Tama, Anete dan Isa, melawan undead ini sangatlah mudah. Tetapi mereka terus bertatangan tanpa henti, membuat semuanya kelelahan. Isa sangat geram melihat perlakuan buruk seorang murid terhadap gurunya, meski tak memahami alasan dibalik perseteruan Yuriko dan Wolf. Sekilas terungkap masa lalu Yuriko saat dia berlatih sihir, namun sihirnya terlalu lemah. Alhasil Wolf menyarankan agar Yuriko menjalani hidup damai di dunia ini daripada memikirkan Raja Iblis. Namun Yuriko tetap bertekad mengembangkan kemampuannya. Sejak saat itu, Yuriko menikmati kehidupan barunya dengan berlatih bersama Wolf setiap hari dan sesekali libur. Yuriko sangat senang berada di dunia isekai ini, sampai suatu hari muncul seorang gadis baru yang juga terpanggil ke dunia tersebut. Sejak saat itu, perhatian Wolf bergeser sepenuhnya kepada si gadis baru dan Yuriko pun merasa diabaikan.
Meski terluka hati, Yuriko tetap berlatih sendiri, berharap menunjukkan kemajuannya. Namun, ketika dia mendapati Wolf bangga akan kemampuan si gadis baru yang dianggap mampu mengalahkan Raja Iblis, rasa sakit Yuriko semakin mendalam. Hal ini membuat sihirnya berkembang pesat bersama kebencian yang membara. Yuriko akhirnya melahap gadis itu ke dalam kegelapannya sendiri dan merasa kekuatan terpendamnya telah bangkit. Yuriko kemudian menyerap seluruh undead dan menciptakan sosok pencabut nyawa, bertekad menghabisi siapapun yang mengganggu kebersamaannya dengan Wolf. Namun tiba-tiba Sensei datang dengan kendaraan berbentuk peti mati untuk mencatat kisah Yuriko dan saudaranya. Tidak lama, seorang wanita tua bernama Hikari yang ternyata adalah adik Yuriko tiba dengan karpet terbang. Gadis baru yang telah diserap oleh Yuriko ternyata adalah Hikari alias adik Yuriko. Karena terkena sihir kutukan Yuriko, Hikari kini menjadi tua. Sepanjang perjalanan, Sensei mencatat kisah hidup Hikari dan kini beralih menuliskan kisah Yuriko. Sensei pun menjelaskan bahwa di dunia asalnya, Hikari adalah anak yang sakit-sakitan, sementara Yuriko selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang, bahkan mengorbankan masa mudanya demi menjaga Hikari. Hikari mengungkapkan rasa syukurnya karena memiliki kakak yang selalu mendampinginya, terutama saat kesehatannya menurun. Namun pernyataan ini justru membuat Yuriko semakin muak dan dia merasa geram pada Sensei yang menggambarkan dirinya sebagai kakak yang baik. Dalam kemarahan, Yuriko memotong penjelasan Hikari dan menyatakan bahwa dia bukan kakak yang baik. Dia mengakui bahwa sebenarnya dia sangat menikmati kehidupan barunya di dunia isekai ini, di mana dia bisa merasakan kebebasan. Namun kebencian tumbuh saat Hikari juga terpanggil ke dunia ini, merebut kembali kebebasan yang baru dirasakannya. Hingga akhirnya membuat Yuriko terjerumus ke dalam kegelapan. Yuriko menyadari bahwa dirinya memang egois, bukan kakak yang baik. Sensei kemudian bertanya apa sebenarnya yang dia inginkan, tetapi pertanyaan itu membuat Yuriko marah. Beruntung, Wolf segera menyelamatkan Sensei meski dia terkena kutukan yang membuat tubuhnya sebagian menua. Wolf meminta maaf berkali-kali, tetapi Sensei malah mengusirnya karena dia bukan bagian dari cerita ini dan menyebutnya buaya. Sensei kembali bertanya dengan sabar, apa yang kau inginkan? Meski marah, Yuriko akhirnya mulai terbuka, mengungkapkan perasaan yang lama dia pendam. Saat hari kelulusannya, Yuriko ingin ayahnya datang seperti orang tua lainnya, tetapi sang ayah malah fokus pada Hikari yang sakit dan memintanya menjaga adiknya. Yuriko di sini nurut, tapi berharap setidaknya ayahnya mau mendengarkan keinginannya. Yuriko akhirnya pergi sendiri ke acara kelulusan, membayangkan ucapan selamat. Namun saat dia pulang, penyakit Hikari semakin parah dan dia malah dimarahi oleh ayahnya, bahkan sampai ditampar karena dianggap meninggalkan adiknya. Sang ayah bahkan menyalahkannya, menganggap Yuriko bisa menjadi penyebab kematian Hikari jika hal buruk terjadi. Yuriko merasa terabaikan dan tidak dihargai, membuatnya frustasi, sampai akhirnya tertabrak truk dan terpanggil ke dunia isekai. Sebenarnya hal yang paling diinginkan Yuriko hanyalah keberadaannya diakui. Namun keinginannya ini malah mengorbankan adiknya, baik di dunia asal maupun di dunia isekai. Karena itu, Yuriko menganggap dirinya bukan kakak yang baik, melainkan egois dan menjijikkan. Sensei dengan bijak menjelaskan bahwa semua orang ingin diakui, dan itu bukanlah bentuk keserakahan. Hikari sambil memeluk Yuriko meminta maaf karena tidak menyadari perasaan kakaknya selama ini. Untuk memperjelas, Sensei mengungkapkan bahwa setelah Yuriko menghilang, Hikari merasa hancur dan tidak bisa hidup tanpa kakaknya. Akhirnya, Hikari keluar sendirian, tertabrak truk, dan terpanggil ke dunia isekai. Cerita ini membuat Yuriko menangis mengingat saat pertama kali bertemu kembali dengan Hikari di dunia isekai. Senang melihat adiknya sehat dan bebas dari penyakit. Hikari meminta Wolf mengajarinya menjadi kuat agar bisa mengalahkan Raja Iblis demi Yuriko. Hikari menyadari bahwa dia telah merenggut masa muda kakaknya, sehingga dia ingin Yuriko menikmati kebebasan dan kebahagiaan di dunia isekai tanpa terbebani tugas berat. Setelah kisah mereka terungkap, Sensei menyebut mereka adalah kisah cinta kakak adik yang sangat indah. Kegelapan dalam diri Yuriko pun hilang, membuat semua kutukan pun lenyap. Saat menyadari dia akan kembali ke dunia asal, Yuriko meminta maaf atas segala kerepotan dan berterima kasih kepada Wolf atas masa-masa singkat menikmati kebebasan. Hikari, Kembali ke dunianya, Yuriko melanjutkan rutinitasnya merawat Hikari dengan pemahaman baru,
menerima situasi ini karena dia tahu mereka saling menyayangi. Bagi Hikari, dunia isekai serasa mimpi yang panjang dan dia menceritakan segalanya kepada Yuriko. Sementara itu, pasukan kadal yang menyerang kastil mundur setelah melihat cahaya dari sensei yang menjulang ke langit. Sachan di sini tersenyum, penasaran ingin mencari asal cahaya tersebut. Di tempat lain, Pao sangat gembira mendengar kabar bahwa sensei memiliki kekuatan sebagai pelindung dunia sejati. Sementara itu, sensei hanya bersantai sambil ngudut, sedangkan para Chiwai menyindir Wolf yang dianggap tidak berguna. Dan tiba-tiba muncul Sengoku, malaikat kesengsaraan yang dikenal sangat kuat dan tidak terkalahkan. Dia turun untuk membasmi siapapun yang mengganggu rencananya. Wolf dengan sombong mencoba menyerang Sengoku dengan mantra sihir terkuatnya, namun serangannya tidak berpengaruh. Bahkan serangan Jambul dan King Pang dari Tama ditangkis dengan mudah, karena baju zirah Sengoku memiliki ketahanan sihir dan fisik yang luar biasa. Sengoku pun mencoba memenggal Tama dengan pedang pusakanya, namun Nir menangkis serangan itu dan bahkan menghancurkan pedang Sengoku. Melihat pedang milik Nir, Sengoku tampak senang dan tiba-tiba pergi. Semua orang langsung memuji Nir yang berhasil mengusir salah satu dari 7 malaikat. Nir masih kebingungan dengan kejadian barusan. Setelah kembali ke kastil, semuanya tampak gembira merayakan kemenangan mereka. Isa mengungkapkan kebahagiaannya melihat akhir yang bahagia bagi dua saudara itu. Namun, Wolf ragu apakah mereka benar-benar bahagia. Wolf juga mempertanyakan metode Paus dalam memanggil pahlawan dari dunia lain. Apakah itu benar-benar demi kebahagiaan mereka di dunia ini? Sementara itu, Sachan perlahan memasuki kastil sambil bernyanyi. Di sisi lain, Sensei menyemangati Melos untuk mengejar pujaan hatinya. Tetapi Melos malah langsung ditolak. Sensei pun menghibur Melos, mengatakan bahwa usaha cinta tidak selalu dihargai. Namun tiba-tiba, Sensei terkejut melihat Sachan. Sosok yang selama ini dia cari ada di hadapannya. Dengan santai, Sachan menyapa Sensei dengan dingin, sedangkan Sensei sangat gembira akhirnya bertemu dengannya. Tanpa berpikir panjang, Sensei mengajak Sachan untuk bersama-sama menyelesaikan segalanya. Tapi dia malah terkejut saat ajakannya ditolak oleh Sachan. Menurut Sachan, Sensei kini terlihat berbeda dengan pancaran mata yang lebih hidup. Ketika Sensei mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak berubah, Anete dan teman-temannya tiba-tiba datang dan terkejut melihat Sachan yang selama ini dicari oleh Sensei. Namun Sachan segera pergi, menyatakan bahwa dia tidak pantas bersama Sensei yang telah menemukan sesuatu yang lebih baik dari kematian. Keesokan harinya, Anete dan teman-teman berterima kasih kepada seorang dwarf yang telah membuat perlengkapan dan kendaraan peti mati untuk mereka. Nir yang penasaran meminta dwarf untuk memeriksa pedangnya. Namun, dwarf tersebut terkejut dan menyatakan bahwa pedang itu terlalu kuat untuk Nir. Tetapi suatu hari Nir akan menjadi ksatria terhebat dan layak memilikinya. Sementara itu, Sensei merasa terpuruk setelah ditolak oleh pujaan hatinya, hingga mulai berperilaku aneh dan kabur menggunakan kendaraan peti mati. Di sisi lain, di kastil Raja Iblis, ketujuh malaikat berkumpul membicarakan rekan mereka yang gugur, di mana 2 di antaranya telah mati, menyiksakan 5. Di sisi lain terlihat seorang bartender, kita panggil saja Ferdi, yang bertanya tentang pendapat Sachan setelah bertemu dengan Sensei. Sachan menjawab bahwa Sensei tetap luar biasa di matanya dan sangat pantas menjadi pujaan hati karena memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Kembali ke Anete dan kawan-kawan, mereka mulai panik karena Sensei menghilang dan mereka tersesat di kota yang tidak mereka ketahui. Tiba-tiba, seseorang memberitahu mereka bahwa desa ini adalah perhentian terakhir para pahlawan, yaitu desa Help. Warga desa yang sangat mengagumi pahlawan membuat patung monumen, tetapi Tama heran melihat patung pahlawan seolah-olah sedang kabur. Ternyata, patung itu tergeser oleh kendaraan yang melesat tadi pagi, yang ternyata adalah Sensei. Yang lebih penting bagi mereka adalah keberadaan Sensei. Orang itu menjelaskan bahwa Sensei pergi menuju Oren, tempat Ratu Peri, dan dia pasti akan kembali karena hanya pahlawan tertentu yang bisa melintasi goa menuju Oren, yang harus melalui berbagai ujian, yaitu ujian kekuatan, kecerdasan, dan semangat. Tama dan Nir tertawa berpikir Sensei tidak mungkin bisa melewati ujian tersebut. Namun kenyataannya Sensei tetap melaju ke goa menuju Oren. Saat dia menghadapi penguji semangat, dia langsung menyeruduknya. Begitu juga saat bertemu penguji kecerdasan dan penguji kekuatan yang semuanya diseruduk.
Akhirnya, Sensei terserap ke dunia peri, mendarat tepat di atas Wik-Wik peri raksasa. Shige. Karena tindakan tidak sopan Sensei di hadapan Ratu Peri, dua ajudan yaitu Solulu dan Elulu memarahinya untuk tunduk dan turun dari Wik-Wik si Ratu. Namun, Ratu Peri Oberis tidak mempermasalahkan sikap Sensei karena kedatangannya dianggap berkah bagi dunia ini. Sensei yang berhasil mencapai tempat ini akan mendapatkan berkat Ratu Peri untuk perdamaian dunia. Ratu Peri memberikan dua pilihan, kepercayaan pada orang lain atau kekuatan mutlak. Namun Sensei memilih opsi di luar pilihan yang diberikan, menyatakan bahwa orang yang dipercayainya telah meninggalkannya dan lebih baik mati saja. Bagi Sensei, menyelamatkan dunia hanyalah lelucon, dan dia tidak peduli karena apapun yang terjadi tidak akan mengembalikan Sachan sang pujaan hati. Sikap Sensei membuat semua orang heran, terutama Ratu Peri yang bingung mengapa seseorang seperti Sensei mendapatkan perlindungan dari peri roh SC. SC dikenal sebagai peri roh yang tulus dan serius, dan sepertinya memiliki alasan khusus untuk mendukung Sensei. Saat Elulu dan Solulu marah dan ingin mengusir Sensei, Ratu Peri menjelaskan bahwa pahlawan sebelumnya yang mendapat berkat dari peri telah gagal membawa perdamaian, malah menambah kekacauan. Ratu Peri menyadari bahwa dunia ini dipenuhi pahlawan yang terjebak dalam konflik, seperti para pembunuh naga dan menumpas Raja Iblis yang justru menciptakan malapetaka. Para uskup tengah fokus mengamati dunia, seolah batas antara baik dan jahat telah hilang, dan hanya mereka yang berpihak pada kebenaran yang dapat mengubah keadaan. Ratu Peri percaya bahwa takdir yang mempertemukannya dengan Sensei bukanlah kebetulan, dan dunia telah membawanya ke sini, dan mengungkapkan bahwa Sensei akan bertemu Sachan di akhir perjalanan, sehingga dia diminta untuk bertahan lebih lama. Bagi Sensei, kata-kata Ratu Peri hanyalah penghiburan. Ratu Peri memberinya peluit pemanggilan yang dapat digunakan jika Sensei menghadapi masalah, di mana bantuan nanti akan segera datang. Di sisi lain, Anete dan kawan-kawan mulai panik karena Sensei belum juga kembali, dan mereka khawatir tentang kelanjutan perjalanannya, terutama setelah Sachan mengabaikannya. Tiba-tiba, Sensei muncul dengan menghancurkan patung orang tersebut, sehingga membuat orang tersebut semakin marah dan meminta ganti rugi. Dalam situasi ini, peluit ajaib pun malah ditiup, dan Solulu alias ajudan Ratu Peri muncul dengan tampak kesal karena disuruh memperbaiki patung pahlawan. Solulu terpaksa mematuhi perintah Ratu Peri untuk membantu urusan Sensei. Sementara itu, di antara kastil Paus dan kastil Raja Iblis, terdapat pertanyaan apakah dunia ini menginginkan kedamaian atau kekacauan. Namun, yang paling terpenting adalah Sensei terus melanjutkan perjalanannya, dan anime ini pasti akan berlanjut nanti. Dan tamat cuy, ending yang sangat cuy. Bagaimana bolo alur dari anime ini? Dari anime ini isinya hanya kesedihan, keterpurukan yang dialami beberapa tokoh di dunia nyata yang berakhir di dunia isekai, terutama sang MC kita, si Kocak. Dari anime ini kita diajari bahwa tidak hanya kita saja yang punya masalah, maka dari itu penting untuk kita tidak boleh menyerah. Jangan ambil kesimpulan bahwasannya masalah hanya membuat hidup kita semakin suram. Coba beralih pandangan bahwa adanya masalah harusnya membuat kita justru semakin dewasa, membuat kita semakin memahami konsekuensi apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Alhasil kita lebih berhati-hati. Oke lah, itu alur anime Isekai Shikaku. Bagi yang ingin request anime apa selanjutnya, tulis di kolom komentar ya.